Iya sih. Masih nunggu sampai berapa, Mas? Oke, teman-teman, sebentar lagi kita bakal mulai. Jadi harap disiapkan yang tadi saya udah remind. Ini juga, Mas tadi udah join, Mas? Oke, siap. Jadi mohon standby. Nanti kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan bisa di-raise dulu aja, boleh by chat. Nanti juga bisa kita kirimin link untuk list dan pertanyaannya. Jadi bisa kita bacain di sela-sela sesi ketika sesi tanya jawab nanti. Kita juga Yes, bakal buka sesi betul. tanya jawab. Nanti ada beberapa orang yang bisa kita pilih. Mungkin sesinya cuma sejam, jadi nanti pastiin pertanyaannya memang masalahnya banget. Jadi ketika dibantu jawab sama Mas Adi dan Mas Raffi, bisa ikut ngebantu nyelesain masalah-masalah yang teman-teman rasain. Malam Mai. Om Sreng, love you. Oh, ini si Bagas nih. Hmm. Man semuanya, masih ada kendala? Mas Rengga. 3 menit lagi Mas Adi lagi join ke room Zoom ini. Tadi kita lanjut sambil bacain kendala-kendala kali ya, biar Mas Raffi dan Mas Boleh. Adi ke highlight lagi. Gimana ini Mas, omset TikTok 1 M per bulan mau di scale up ROAS turun, mau naikin ROAS omsetnya malah turun. Kak Novita, terus ada lagi, ada brand pengharum ruangan, brand Dahlia, Abrar, Mas Abrar. Kendala yang dihadapi ingin meningkatkan pendapatan melalui ads, karena tren GMV naik tapi omset turun. Baik di Shopee maupun di TikTok. Oke, kita tampung Mas Semarang. Dulu yang ngerjain Jera sama Brighty. Siapa nih Rispanda, Mas? Siapa tuh? Rispanda Yusuf Budiman nih, Mas. Katanya yang dulu ngerjain Jera sama Brighty. Gak tahu siapa. Wih, Mas ngerjain apa tuh? Rispanda. Buat emang aja. Yuk, boleh sambil mulai. Silahkan. Oke. Harap ditunggu ya, teman-teman. Suara saya sama Mas Hadi udah jelas belum? Suara saya udah masuk belum? Oke. Suara Hadi, Mas Hadi, coba tes Mas Hadi. Tes, tes, tes. 1, 2, 3, tes. Masuk. Halo Kak, di aku kok nggak ada suaranya ya? Cek. Nggak ada suaranya.
Aman Kak? Tadi Kak siapa itu yang ngomong ya? Yang lain-lain boleh, kalau memang ada yang belum, boleh di-relock juga. Biar kita cek-cek sekali lagi Biar nih. kita recheck, double check. Cek 1, 2, 3, cek. Aman, Oke, aman, clear. aman. Pada aman. Ahmad Wildan, omset 100 juta, mau scale up ke 5M, bisnisnya ekspedisi. Hanupis pisan. Silakan. Ada suaranya, ada suaranya. Total udah 521 orang nih Mas yang nungguin. Box. Goks, gila 500 orang ini. Halo 500. Bang Krisna Marli. Tolong di dada-dada dulu Bang Krisna Marli. Halo, dadah. Ini pada Yang nggak kerja jam segini apa? Yang join suhu-suhu loh ini. Iya. Kita kan ini aja ya. Ngemeng aja kita ya. WFH Mas Adi. Mulai Mas biar nggak kesorean. Siap. Lah kita justru sekarang kesiangan bro. Iya, jam segini Kalau harusnya bisa pagi kerja. kepagian. Kalau pagi kepagian, kalau malam kemalaman. Kalau Soalnya sekarang kesorean. kesiangan. Nggak, ini nunggu yang beberapa, habis itu kita lock, oke? Tenang aja Siap. teman-teman. Pasti dimulai, tenang aja. Kita segera mulai. Biar kita Iya. berangkat semuanya udah masuk. Sesantai Bang Aldi Giovanni tuh. Beuh. Halo Mas Adi, salam dari Tasik. Salam omku. Suhu-suhu semua ini yang join. Iya, makanya. Kita tunggu arahan dari Bang Yoks ini. Siap, Bang Yoks. Mana Bang Yoks? Ntar gue bikin story dulu bro. Siap, bosku. Yang bisnisnya skincare ketik satu. Satu. Yang bisnisnya Oke, fashion ketik webinar. 2. Fashion klik 2. Yuk gas webinar sekarang. Sudah ada F&B 535, 37. Yang join 38. Partisipan. Box. Lain-lain 4, sebutin kategorinya. Ya, udah mulai deh. Oke. Yuk 4 buruan travel. join di The Playmakers. Join sekarang join. Wih, rame ya. Kalau tulis kantor. Siapa Sati yang juga banyak. Siapa yang bisnisnya mau bareng Hegemony Group? Angkat tangan yang mau bareng Hegemony Group. Coba angkat tangan. Saya. Angkat tangan semua coba yang mau join Hegemony Group. Ada yang bisnis MBG, Mas? Masya Allah. Oh, bagus. Oh, siap. Bagus, teman saya banyak juga yang punya. Ada berapa dapur, Mas, yang bisnis MBG? Ada yang punya dapur rekaman nggak? Iya, dapur rekaman. Silakan dimulai. Silakan yuk. Bismillah. Oke, teman-teman. Sudah 547 orang yang join. Oke. Sepertinya langsung aja kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar bareng langsung dari praktisi yang berada di balik pertumbuhan brand-brand besar seperti Brighty, Ciara, Jera, Herbie Kids, Harness, Lockspace. Langsung aja untuk Mas Raffi dan juga Mas Hadi boleh dimulai. Oke. Dimulai dari materi atau dari sesi sponsorship nih, Vi? Bebas Mas Hadi. Sponsorship juga Sponsorship boleh. dulu berarti. Boleh sponsorship, boleh dimulai dari Bapak Huta selaku manajer sales dari Glow Industry. Silakan Bapak Huta, dimulai Bapak Huta. Yuk, Halo. on cam Bapak Huta. Halo.
Ya, Siap. Oh, sudah terdengar belum, Mas? sudah jelas terdengar. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Huta dari Gulo Industri. Saya izin share screen ya. Boleh, silakan, Pak Huta. Oke. Oke. Apa sudah terlihat dari Mas Lirwan? Sudah. Aman, Apa Mas sudah Uta? terlihat? Aman ya? Aman, aman. Oke. Oke, Mas. Perkenalkan saya Huta dari Gulo Industri. Mungkin di sini saya ingin bercerita sedikit ya tentang Gulo Industri. Ya, mungkin di sini teman-teman ada yang udah pernah tahu tentang Glow Industri, ada juga yang belum ya. Nah, Glow Industri ini kita perusahaan yang bergerak di bidang maklon, atau yang kita produksi ada beberapa produk itu. Yang pertama skincare, hair care, body care, terus juga kita juga bisa buat parfum. Terus kita yang terbaru ini saat ini kita bisa buat yang namanya maklon PKRT. Nah, perjalanan kami ini kurang lebih sudah selama 3 tahun, mulai dari tahun 2023 kita membangun manufaktur. Ini kita mendirikan pabrik di tahun 2023, lalu di 2024 legalitas dan sertifikasi kami terbit, lalu di 2025, rentan 2024 dan 2025 ini kita telah berhasil mengeluarkan notifikasi produk kosmetik ya, kurang lebih 1.000 lebih. Dan di tahun 2025 di 2026 kita berhasil kemarin kita baru open peresmian plan 2 kita untuk memenuhi kapasitas produksi kita juga. Dan di pabrik kami juga sudah tersertifikasi, yang pertama itu Badan POM, terus ISO, terus halal juga. Oke, dan di kami memiliki 2 layanan ya, teman-teman. Yang pertama itu kami punya yang namanya OM. OM ini jadi teman-teman jika misalnya mau buat produk itu bisa development formula di kami. Jadi atau misalnya punya produk referensi itu bisa banget develop formula di kami. Dan yang kedua ini kita ada namanya ODM atau yang sering panggilnya itu adalah white label. Nah, white label ini formula itu jadi teman-teman jika produk tinggal request saja misal produk apa sabun Putus-putus, Mas. basah. Mas Uta, mungkin boleh diulang sedikit tadi putus-putus soalnya. Oke, sekarang udah aman belum Mas? Nah, ini udah aman. Silakan. Oke, oke. Ya, kami memiliki 2 layanan. Yang pertama itu OM atau kita bisa development formula sesuai dengan permintaan dari customer, dari teman-teman juga. Nah, misalnya teman-teman di sini punya produk referensi, itu bisa banget kita akan buatkan formulanya. Terus kita yang kedua, layanan kami kedua tuh ada ODM. ODM ini bahasa familiarnya tuh white label. White label ini jadi kita formulanya udah ready di kita. Misalnya contoh, misalnya teman-teman mau buat sabun batang, itu bisa banget. Nanti kita sudah ada formulanya, nanti kita tinggal sampel kita kirim, dan nanti direview oleh teman-teman. Nah, kalau sudah oke bisa lanjut ke BPOM dan lanjut produksi. Nah, memang kalau misalnya untuk di ODM dan OM ini, kita perbedaannya adalah di MOQ. Nah, kalau di OM ini kita memang MOQ-nya 500 itu minimal. Kalau di ODM ini itu 100 piece minimal. Nah, cocok banget kalau teman-teman mau coba testing market dulu nih, dicoba di ODM ini. MOQ-nya cuma 100 piece aja. Kayak gitu. Dan prosesnya juga lebih cepat kalau ODM ini karena formulanya udah ready, bahan bakunya sudah ready kayak gitu di kami ini. Jadi tinggal nanti pengurusan BPOM lanjut untuk produksinya seperti itu. Lalu lanjut di sini kami bisa buat apa aja. Yang pertama kita bisa buat yang namanya skincare, body care, terus juga kosmetik, parfum juga bisa sama PKRT. Nah, yang umumnya ya di skincare dan produk-produk yang bisa kita buat facial wash, serum, toner, terus kita PKRT tuh kayak misalnya pembersih lantai, sabun cuci piring itu kita bisa banget. Terus apa namanya pembersih kerak atau pembersih sepatu itu bisa banget di kami juga.
Kebetulan nih baru layanan kami baru bisa buat di 2026 ini PKRT ini. Nah, ini secara garis besar kita jadi untuk tahapan produksi kami itu mulai dari tahap request produk, sampel, terus ketika sudah sampel, udah oke, sampel approval, terus lanjut nanti baru kita daftarkan BPOM, lalu nanti ketika BPOM sudah terbit, baru kita akan proses produksi, seperti itu. Nah, kalau misalnya bedanya tadi yang ODM sama OM itu, memang kalau ODM ini lebih cepat, jadi ketika sampel itu langsung jadi, karena kita bahan bakunya udah ready. Kalau OM itu kan memang harus kita develop formula dulu, trial and error dulu formulanya. Nah, ini pabrik kami ada dua pabrik. Yang pertama di Plan 1 kami itu di Cikarang juga, di Jalan Rengas Bandung, dan yang di 2026 ini kita baru launching, baru peresmian di Jababeka, ini di kawasan industri. Nah, kenapa kami buat Plan 2 ini? Karena memang alhamdulillahnya customer kita udah pada growth, jadi butuh kapasitas produksi yang lebih besar lagi. Nah, ini beberapa apa namanya aktivitas kami di pabrik. Jadi ada beberapa juga customer yang visit ke pabrik, boleh banget. Kalau teman-teman mau visit juga boleh banget. Nanti akan dibantu oleh tim kami juga. Nah, ini beberapa brand kami. Kebetulan produk Brighty beberapa variannya udah produksi di kami juga. Terus juga Herbie Kids, terus Herbie Glow, terus ada juga itu sudah di kami. Secara garis besar ini brand-brand yang sudah produksi di kami, banyak brand juga yang lain. Ini ada yang namanya Lavier Beauty juga, sudah alhamdulillahnya sudah produksi di kami juga. Seperti itu. Nah, ini ada penawaran spesial dari kami Glow Industri sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau untuk package yang pemula ini start 3 jutaan itu bebas pilih produk, MOQ mulai dari 100 piece. Itu kita udah kasih gratis BPOM. BPOM ini biasanya nih biayanya 2 juta sampai 3.500.000 ya untuk biasanya. Terus juga apa namanya kita kasih di sini gratis. Terus kalau untuk yang growth package ini mulai dari 11 jutaan. Ini kalau misalnya teman-teman mau development formula ini boleh banget nih. Minimal MOQ-nya di 500 piece. Terus kita juga ada paket yang expert. Ini jadi MOQ-nya 10.000 piece. Cuma kita ada penawaran khusus. Jadi kita bisa apa? Teman-teman bisa dapetin benefit sesi sharing khusus lah dengan Pak Hadi. Nanti kita bisa jadwalkan offline ataupun online seperti itu. Nah, ini juga udah dapat semua gratis BPOM dan desain sama halal semuanya. Kayak gitu sih. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik mau coba konsultasi ataupun mau coba ngobrol-ngobrol dulu, boleh banget. Nanti bisa kontak kami ataupun nanti saya akan share di grup juga, grup The Playmaker ya, terkait ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Nanti boleh kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, saya kembalikan ke Mas Lintar ya Mas ya. Oke, terima kasih banyak Mas Huta. Siap Eh, Mas. Gimana Mas Hadi? Mau langsung dilanjut? Oke. Ya, Oke, silakan. boleh di-unshare screen, Pak Huta? Oke, sebentar. Oke, boleh saya izin share screen semuanya. Layarnya gepeng nggak, bro? Coba cek, bro. Gepeng nggak layarnya? Gepeng, Gepeng ya, Iya, panjang. iya. Oke. masih gepeng. Dari lu aja, Vi, yang share screen, Vi. Izin share screen ya, teman-teman. Udah masuk? Oke, Oke, saya mulai semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yang kiri, Vi? Oke, di siang hari ini kita akan mulai, yaitu webinar tentang
orkestrasi dari sebetulnya sebutan ads itu adalah performance marketing, di mana sebetulnya istilah dari performance marketing ini tidak hanya soal satu atau dua faktor yang menyebabkan dari segi KPI atau matriksnya itu jadi bagus, tapi memang di situ kita akan pelajari step by step-nya. Gitu. Jadi memang dari teman-teman akan belajar dari saat ini, detik ini, sampai nanti di materi akhir, sampai mungkin nanti tanya jawab, terserah mau bertanya tentang seperti apa orkestrasi marketing ini berjalan. Terutama memang kami sudah menjalankan ini di salah satu brand yang brandnya itu adalah Herbie Kids, di mana kita mampu menjalani brand ini dari, bisa dibilang dari revenue 18 juta sampai ke 1 miliar dengan memang salah satu strateginya adalah dengan orkestrasi dari ads ini. Oke, next. Oke, sebelumnya perkenalkan, kami ini udah pengalaman dari tahun 2016, di mana saat itu sebelum adanya brand Brighty maupun Ciara dan lain sebagainya, kita ini udah start digital marketing dari tahun 2016, di mana pada saat itu saya baru berusia 16 tahun, di mana di tahun 2016 sampai dengan 2019, kami itu start from internet marketing, atau bisa dibilang anak e-commerce lah, di mana kami memulai dari dropship market lokal, produk palu gada, e-commerce, kami juga main AdSense blog. Nah, di situ kami memang bisa dibilang mengikuti dunia digital marketing atau internet marketing, dengan kata lain adalah make money. Ya, kami jagonya di situ, jagonya make money, bukan make business sebenarnya dari awal. Karena menurut kami nggak ngerti itu istilah bisnis seperti apa, istilah marketing yang memang ideal seperti apa, dan itu wajar. Kami masih anak sekolah, kami juga masih anak kuliah. Yang penting kami bisa makan hari ini, bisa makan esok hari, bisa nabung untuk masa depan kami. Kami memikirkannya hanya sebatas itu. Nah, akhirnya tahun 2020 terjadilah COVID-19. Kami punya ide untuk bikin brand. Nah, brand pertama kami yaitu Brighty. Lalu tahun keduanya yaitu 2021, kami bikin brand kedua yaitu Ciara. Lalu 2022 sampai hari ini, kami mampu scale up company lebih dari 100% tiap tahunnya. Dan juga kami create beberapa new brand. Bukan hanya new brand, tapi kami create beberapa dan banyak ekosistem yang ada di dalam bisnis kami. Oke, boleh next lagi Mas Raffi. Nah, seperti halnya perusahaan besar, seperti halnya Amazon, Alibaba, Google, Facebook, mereka memiliki satu persamaan, yakni mereka tidak mulai dari hal yang besar. Mereka belum besar pada saat memulai. Mereka tidak punya network, mereka tidak punya kapabilitas untuk growth di awal, mereka memulainya dari hal kecil, yakni dari garasi. Bahkan Facebook dengan foundernya yaitu Mark Zuckerberg memulai dari aplikasi yang hanya digunakan oleh teman-teman kampusnya. Sama mungkin, next lagi Mas Raffi, sama mungkin seperti ketika Brighty memulai, kami memulai dari penitipan motor kantornya, kami memulai dari garasi kecil, kami juga memulai dari ruko kecil, kami juga jualan palu gada, sama nih, kami sama perusahaan-perusahaan lain yang memang bisa dibilang merintis hal yang serupa. Kami tidak punya network yang besar, uang yang banyak, modal yang besar, bahkan sampai detik ini pun kami as Hegemony tidak menggunakan investor untuk growth pada saat ini. Kami tidak menggunakan perbankan, jadi memang growth kami sangat teramat natural. Itulah growth-nya Hegemony yang bisa kami ceritakan, bahwa kami memulai karir kami dengan sangat teramat natural, sangat teramat hati-hati untuk growth, untuk defense, dan lain sebagainya. Oke, next lagi Mas Raffi. Nah, ini adalah achievement kami. Kami rekor muri tahun 2024 sebagai penjualan perawatan ketiak terbanyak di marketplace. Kami juga ada penghargaan MSBB Award 2022, MSBB Award 2023, Female Daily Best of Beauty Award, rekor muri, Beauty Hall Award, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, kami juga
top 10 sales Shopee 2025 berturut-turut, bahkan 2026 juga ya, dari Januari sampai Desember selalu 10 besar di kategori Bath and Body Care. Ya, seperti yang teman-teman lihat, kami sering tuh peringkat 5 besar. Jadi yang di atasnya sudah sangat besar seperti Unilever, Nivea, Wings, Unilever lagi. Seperti inilah kejadian di lapangan. Memang di atas kami langsung multinasional, di mana kapabilitas mereka ya bisa dibilang kami tidak menyerah untuk menggeser atau ingin top 1 pastinya. Kami tetap pengen, tapi ya seperti hal yang teman-teman lihat bahwa Unilever itu pasti sudah puluhan tahun berdiri gitu. Jadi memang kami terus-menerus pengen juara 1. Tapi memang realita di lapangan kami harus sadar apa DNA yang benar-benar bisa menggarap semua ini agar bertumbuh, bertahan, dan cash flow-nya tetap aman. Oke, next. Nah, kami juga sama top sales juga di TikTok tahun 2025. Oke, next lagi Mas Raffi. Nah, tidak hanya main di online, kami juga main di offline market, di mana kami sudah masuk lebih dari 500 mall di Indonesia. Kami masuk ke Osam, Guardian, Watson, Century, Sosiola, Aeon, Kimia Farma, Beauty Howl, Female Daily, Dandan, Alpha Gift, Yokya, dan lain sebagainya. Kami main GT, main MT, main offline, bahkan sales offline kami lumayan besar untuk skala brand yang baru berusia 5-6 tahun lah gitu. Jadi kami tidak hanya fokus di online, tapi kami juga fokus untuk garap market di mana channel itu berada, customer itu berada. Oke, next. Nah, ini purpose kami sebagai perusahaan, sebagai company, sebagai grup. Ya, kami lokal hari ini, insya Allah ke depan kami berharap brand Brighty, Ciara, Jira, dan lain sebagainya mau dan mampu untuk ngegarap market yang lebih besar, yakni market global. Oke, next. Nah, ini awal mula kami mencapai vision kami yang tadi. Kami masuk ke pasar Malaysia yang mungkin webinarnya sudah kami share di beberapa minggu lalu lah ya, seperti sebulan yang lalu. Kami growth di Malaysia. Alhamdulillah sejak hari pertama, bulan pertama pun Alhamdulillah sudah ngomset. Bukan cuma sudah ngomset, tapi juga sudah profit dengan metodologi kami. Oke, next. Nah, ini adalah grup kami. This is Hegemony. Di mana Hegemony adalah brand yang isinya adalah brand skincare, ada Brighty, Ciara, Jira, Herbie Glow, Herbie Kids. Kami punya fulfillment bernama Lockspace. Kami juga punya manufaktur beauty dan manufaktur PKRT bernama Glow Industry. Kami juga punya tech company bernama Grooving Space, di mana tech company ini bergerak di bidang bisnis intelligent commerce, di mana nantinya akan ada tools tuh, ada tools HRIS by Intelligent, ada tools KOL management, affiliate management, ada tools supply chain, tools ERP keuangan dan lain sebagainya, ERP sales dan lain sebagainya. Memang ini adalah the ecosystem dari Hegemony, bahwa kami mendeklar DNA kami adalah perusahaan yang membangun produk, apapun jenis produknya, melalui digital insight, research excellence, dan speed execution, di mana setiap inovasi dimulai dari data, setiap produk divalidasi dengan research, dan setiap keputusan diambil dengan cepat. Kami menciptakan demand, bukan mengejar tren. Kami membangun ekosistem yang digerakkan oleh insight, diperkuat oleh research, dan dieksekusi dengan kecepatan. Nah, ini adalah Hegemony, di mana kami berkeinginan untuk mendominasi DNA yang kami miliki, bahwa kami perusahaan digital marketing company. Jadi memang untuk teman-teman semua, kami makanya terbuka untuk kerjasama dari 2 jenis. Kerjasama merger and acquisition, atau kedua, kerjasama the ecosystem. Bahwa kalau lu join ke Glow Industry pabrik kami, lu nggak cuman diadukin barang lu, tapi lu bisa sharing sama gua. Lu nggak cuman pakai sistem gua di Grooving, tapi lu bisa sharing sama Mas Raffi. Lu nggak cuman pakai fulfillment gua, tapi lu bisa ngopi bareng sama gue, gitu loh. Jadi ini adalah benar-benar the ecosystem, gitu loh. Oke, next Mas Raffi. Nah, sekarang kita mulai ke materi. Tadi sudah introduction, sekarang materi. Nah,
Apa sih yang akan kita bahas di hari ini? Yang kita bahas dan yang kalian kuasai hari ini itu apa? Pertama adalah barisan komandonya. Lu harus urutan nyalain sebuah channel. Karena channel adalah salah satu orkestra dari source of sales. Dan 3 koreksi besar dari praktik yang lama seperti apa. Lalu bagian kedua, 3 instrumen dibedah di dalamnya. Ada apa aja? Ada meta website conversion. Kedua ada CPAS. Ketiga ada Shopee Ads. Kita set up sampai dengan angka. Lalu bagian ketiga, konektivitas. Gimana sebuah data dan sinyal nyambung. Dan di mana dia bocor. Di mana nih bocornya? Kan kalau dari segi marketing ada yang namanya marketing funnel. Kita harus bisa tahu konektivitas antar funnel seperti apa. Kita juga harus tahu cara nyambungin konektivitasnya bagaimana dan di mana bocor-bocornya dan kita tutup dengan aktivitas-aktivitas mana. Lalu bagian keempat, creative engine dan namanya taksonomi, testing, matrix 24 jam dan scaling gate-nya seperti apa. Lalu bagian kelima, nah ini baru perihal duit. Banyak orang yang jago ngiklan tapi nggak jago manage duit. Banyak orang yang jago ngiklan nggak jago bisnis. Banyak orang yang jago ngiklan nggak jago bikin brand. Jadi kalian ini sebenarnya tukang apa? Businessman atau cuman tukang iklan atau agency atau orang performance marketing yang sotoy terhadap bisnis. Karena otomatis yang namanya performance marketing di dalamnya nggak cuman ROAS. Di dalamnya ada yang namanya money atau duit. Ada matematika profitnya, ada break even ROAS-nya, ada attribution yang jujur seperti apa, ada incrementality, ada diagnosa boncos seperti ada juga SOP operator. Jadi ini adalah 5 bagian yang memang orkestrasi dari brand dari 0 ke 1M itu bisa dijalanin. Kita nggak cuma butuh tukang iklan, kita butuh tukang iklan yang jago bisnis, yang jago hitung-hitungan. Karena ROAS lu bagus, belum tentu profit lu bagus. ROAS lu bagus, belum tentu lu untung. Gitu. Oke, next. Nah, ini adalah engine ads dan juga framework dari kita yang kita sebut framework GRUP. Bukan taktik cuma satu brand. Kalau mungkin satu brand sukses, lu bisa bilang kami ini hoki. Kalau mungkin kami sukses di satu bisnis, lu bisa bilang kita beruntung. Tapi di sini kita punya ekosistem yang di mana ya kita bangun dari awal, dari nol, tadi from scratch semuanya. Kita bangun Brighty, duplikasi ke Ciara, duplikasi ke Jira, duplikasi ke Herbie Kids, kita punya manufaktur, kita punya fulfillment, kita punya tech company bernama Groovy. Jadi catatannya adalah bukan taktik untuk satu brand aja yang kebetulan menang. Ini adalah engine, mesin, dan framework. Kalau sesuatu bisa diduplikasi, ya itu udah jadi framework. Udah bukan hoki-hokian doang. Gitu. Makanya kita harus memperkenalkan framework kita tuh secara bisnis apa. Makanya ya tadi kita di awal harus ada sesi harus ada sesi speech dari Mas Huta terkait Hello Industry. Kenapa? Karena kita pengen ngasih tahu bahwa kita bukan cuman brand beauty, kita bukan cuman jago internet marketing, kita bukan cuman jago digital marketing gitu. Malah ada yang komen mulai duluan itu biasanya orang-orang yang mindset bisnisnya ya tahulah levelnya di mana yang komen-komen kayak gitu. Berarti kan fungsinya adalah ya lu sabar gitu untuk berada di ekosistem kami atau misalkan di frameworknya kami dan prinsipnya kita bagi secara 3 poin di sini. Nah, prinsip konduktornya ya sama, tapi angkanya beda-beda per brand. Pasti cara main brand Brighty punya DNA, Ciara punya DNA, Herbie Kids punya DNA terhadap marketnya, Jira juga sama. Bahkan di bisnis-bisnis lain banyak juga frameworknya dan pastinya berbeda-beda cara bermainnya. Prinsip sama, kita bicara yang poin 1. Cara mikir konduktornya identik di semua brand. Ada prinsip yang sama, udah pasti. Urutan nyalain channel. Jadi kan channel itu adalah tempat kita dagang. Misalkan kalau kita mau dagang baju, tempat dagangnya di mana? Di market yang seperti apa? Berkumpulnya gimana? Status ekonominya gimana? Behavior belanjanya gimana? Nah, makanya di sini urutan nyalain channel seperti apa? Cara baca sinyalnya, cara naruh batas ekonominya. Itu semua transferable. Seperti apa nih? Lalu kedua adalah angka beda, margin beda, kategori beda, average order value-nya juga beda.
Makanya gue nggak bilang copy angka gue nggak bilang kayak gitu. Ibarat orang mancing, ya, kita nggak cuman ngajarin cara pakai mancingnya. Mancingnya di kolam yang mana, dengan umpan yang seperti apa, jam berapa, pasang surut lautnya seperti apa, itu kan ada technical semuanya. Dan pasti jam terbang nggak boleh bohong. Jam terbang itu udah pasti berpengaruh terhadap siapa yang jadi jokinya di dalamnya. Sama-sama pakai kuda yang bagus, belum tentu lu jago dalam menunggangi kuda-kuda tersebut kan. Gitu. Lalu yang ketiga adalah yang nggak bisa ditiru pasti ada. Kurikulum bisa ditiru siapa aja, itu udah pasti. Yang nggak bisa adalah dashboard brand real dengan angka real dipegang oleh orang yang ngejalanin sendiri. Bayangin, semua ini gue bukan agensi, Raffi bukan agensi, Mas Yoga bukan agensi, semua di sini kita bukan agensi performance marketing. Kita benar-benar the real brand owner. Apa bedanya the playmakers dengan kelas yang lain? Kelas yang lain benar-benar nggak punya brand. Kelas yang lain nggak punya ekosistem bisnis. Yang lain tuh cuma bisa bikin kurikulum, ngajarin, pengajar. Dan lu di sini bukan cuma belajar sama orang yang bisa ngajarin, tapi di sini lu belajar sama orang yang beneran punya brand, bro, beneran punya apa namanya ekosistem, beneran bisa dicek ekosistemnya. Dan kita benar-benar ekosistem yang jujur, apa adanya, gitu loh. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi lu harus bisa tahu bahwa kurikulum itu bisa diajarin, tapi belum tentu bisa ditiru. Sama aja kayak lu lah, teman satu sekolah, satu kampus, paling yang berhasil berapa persen sih? Gitu. Ya sama, di prinsip mesin ads juga seperti itu. Ada 3 nih yang lu pegang. Prinsip sama, angka beda, yang nggak bisa ditiru itu apa aja. Oke, next Mas Raffi. Nah, kita masuk ke mindset and fundamental the playmakers framework dari ads nih. Nah, banyak orang di luar sana cuma ngandelin Shopee Ads untuk scale up revenue. Cuman ngandelin otak-atik target ROAS tanpa ngerti fundamentals logiknya. Mungkin cara ini mungkin works untuk dapetin revenue sampai berapa? Sampai 100 juta. Tapi kalau scale up apalagi tembus 1M++, 10M++, 15M++, 20M++, itu beda cara, bro. Kita bisa bilang hampir gak mungkin. Karena beda tangkepan, beda umpan, itu udah pasti. Jangan sampai lu pengen mancing ikan paus, ikan hiu, tapi di kolam ikan lele, kan gak nyambung. Gitu. Nah, kira-kira lu nangkep ikan yang mana? Target lu berapa? Skill lu sebagai joki seperti apa? Oke, next Mas Raffi. Nah, kenapa scale up gak bisa cuman andelin Shopee Ads? Ini pertanyaan yang seru, unik, dan memang bisa jadi game changernya kita. Kita analogi bahwa Shopee adalah mall digital. Pasti lu setuju bahwa banyak brand atau produk yang di dalamnya dan tempatnya adalah pembeli yang berkumpul mirip seperti mall. Di dalam Shopee ketika lu buka aplikasinya, banyak brand di sana, banyak produk di sana, banyak pedagang-pedagang di sana. Nah, mirip seperti mall, ada toko fisiknya, pasar malamnya, departemen store-nya, kayak Carrefour, Sogo, Metro, kayak mall. Lalu terus Shopee Ads itu apa? Kurang lebih analoginya, Shopee Ads adalah biaya penempatan etalase produk atau brand lo. Coba slide selanjutnya nanti gue akan jelasin analoginya seperti apa. Bahwa Shopee Ads adalah biaya penempatan produk atau toko lo. Target ROAS adalah seberapa agresif lu mau berebut lokasi strategis. Analoginya, bayangin departemen store Sogo deh. Misalnya, lu mau jualan produk lu di departemen store Sogo. Semakin strategis tempatnya, di lorong utama, ada ngiklan di depan banget, di depan pintu masuk, itu biayanya beda. Biaya etalasenya, lu ngasih margin ke tokonya, makanya tergantung letak etalase produk lu. Semakin strategis tempatnya, atau lorong utamanya dekat pintu, dan lain sebagainya, maka lu akan dikasih traffic makin besar. Biaya yang lu bayar ke department store, atau kita sebut Sogo, juga makin mahal. Sama dengan target ROAS Shopee Ads sebenarnya. Semakin kecil target ROAS-nya, semakin depan posisi produk atau toko online kamu di Shopee. Traffic-nya tinggi, pasti dilihat banyak pengunjung. Ini baru analoginya. Oke, next. Nah, kenapa scale up nggak bisa cuman andelin Shopee Ads? Nah, karena alurnya seperti ini. Dari target ROAS yang rendah, lanjut ke produk ditempatkan
di depan dan jalur ramai. Selanjutnya bisa yang kita berikan ke Shopee lebih mahal, lanjut ke biaya tiap orang lihat lebih mahal. Nah, hasil akhirnya adalah traffic tinggi, tapi omset belum tentu tinggi. Karena balik lagi secara prinsip, Shopee adalah platform tempat mendatangkan sebuah traffic. Bukan berarti lu punya toko di Shopee, produk lu punya di Shopee, lu langsung otomatis laris. Nggak kayak gitu prinsip utamanya. Apalagi brand nih, lu butuh yang namanya optimalisasi, butuh strategi marketing, butuh strategi conversion, butuh strategi consideration. Lu harus butuh funnel, tetap gitu. Misalkan funnelnya ya apa? Tofu, mofu, bofu, fufu, fafa atau apa? Ya itu harus lu jelasin secara traffic ya ini adalah department store. Tidak ada jaminan kaya bro jualan di Shopee gitu. Tapi strateginya harus benar. Nah, kenapa ROAS belum tentu naik? Karena target ROAS rendah sama dengan traffic naik, tapi tidak sama dengan omset. Nah, produk lo ditempatkan di area ramai, tapi sebelahnya pastinya ada brand dengan harga bagus, review bagus, visual bagus, dan trust lebih kuat. Contoh seperti H&M, Zara, Uniqlo, dan lain-lain sebagainya. Kalau alasan membeli produk lu belum jelas, trafficnya cuma lewat doang. Nggak mampir apalagi check out. Key point-nya, visibility-nya, memberi kesempatan untuk dilihat. Makanya ya bisa dibilang toko, department store, Shopee Mall, platform Shopee itu pendatang traffic bro. Itu tempat berkumpulnya orang di situ. Tempat berkumpulnya calon-calon pelanggan. Jadi key point-nya tadi ya, visibility memberikan kesempatan dilihat. Conversion menentukan apakah kesempatan itu berubah jadi omset. Jadi lu harus benar-benar tahu kenapa scale up gak cuman bisa andelin Shopee doang. Oke, next V. Nah, kita bahas satu. Ada yang namanya Meta Ads. Bisa dikolaborasikan trafficnya, landing checkout-nya dengan Shopee. Dengan sebutannya adalah CPAS. Jadi Meta juga dia adalah sumber traffic. Di mana platform channelnya adalah Instagram, Facebook, sekarang Threads ya juga ada, dan lain sebagainya. Makanya orkestra funnel itu via ads dan organic content itu harus disatukan, disatu padukan. Dan kita breakdown semuanya di hari ini. Oke, next, V. Nah, kita bisa lihat di layar teman-teman masing-masing. Sini ada ROAS versus dengan volume. Volume itu kan keterkaitannya adalah apapun itu jenisnya. Quantity, baik quantity traffic, quantity order, dan lain sebagainya. Jadi cara cari titik profit maksimal, bukan sekedar mengejar angka ROAS tinggi. Jadi ROAS tinggi tidak sama dengan profit maksimal. Jadi kita harus cari sweet spotnya. Atau istilahnya, apa istilah kasarnya ini ya, kasarnya banget. Istilahnya adalah titik fatalnya di mana, titik nadinya di mana, G-spotnya itu di mana. Jadi lo harus cari benar-benar. Jadi contoh sederhananya adalah di margin kontribusi yang cukup, ROAS lebih rendah, bisa menghasilkan profit total lebih besar. Kenapa? Karena volume lebih besar. Contoh, kita ambil dua sampel nih. Ada yang namanya sampel ROAS 20 kali versus dengan sampel ROAS 10 kali. Yang satu spendingnya 500.000, yang satu spendingnya 2 juta. Yang satu GMV-nya 10 juta, yang bawah spendingnya 20 juta. Tapi profit kontribusinya beda. Kenapa beda? Bisa jadi karena GMV-nya lebih kecil. Dari mana? Dari volumenya. Bisa jadi juga dari harganya. Jadi kuncinya bukan mencari ROAS tertinggi, tapi kombinasi yang paling menguntungkan yang mana? Antara efisiensi dan volumenya. Makanya tiap produk harus lu hitung dulu. Secara kalkulator break even ROAS. Ibarat lu dagang, lu harus cari titik BEP-nya di bulan apa, di hari apa, jualnya di mana, capex-nya berapa, fixed cost-nya berapa. Oke, next. Nah, ini yang tadi gue ceritain ya, bahwa ROAS tinggi belum tentu menghasilkan profit dengan total terbesar. Belum tentu. Makanya lo harus cari sweet spot profitnya itu di mana. Biasanya gue selaku orang digital marketing selalu bilang
break even ROAS atau ROAS idealnya berapa. Dari ROAS balik modal sampai ROAS ideal, itu kan baru break even ROAS, balik modal terhadap ROAS, terhadap profitnya berapa. Tapi harus ada break even ROAS. Nah, kita bagi 3 nih. Ada yang namanya ROAS tinggi. Kalau ROAS terlalu tinggi, sama dengan volume kecil. Di mana ini adalah analoginya efisien, tapi spend tertahan dan penjualan terbatas. Udah pasti dong, ROAS tinggi belum tentu penjualan gacor, belum tentu. Lalu kedua, kita temukan titik ideal. Sebutannya adalah ROAS ideal. Keseimbangan terbaik antara efisiensi, volume, dan profit. Ketiga adalah ROAS rendah. ROAS rendah adalah di sini ada gap tuh. Dari mulai profitnya turun terlalu rendah, ROAS-nya terlalu rendah sama dengan omset tinggi, margin tertekan. Resiko break even point-nya atau resiko ruginya itu sangat besar. Volume besar, namun perlu margin yang cukup besar juga. Jadi dibagi 2 nih, lo harus temukan sweet spot-nya. Kalau target ROAS terlalu tinggi, auction yang lolos makin sedikit. Algoritma lebih selektif. Spending tertahan. Ketiga, volume penjualan kecil. Walaupun angka ROAS-nya terlihat cantik. Lalu selanjutnya, target ROAS terlalu rendah. Sistem lebih agresif, membeli traffic baru, spend lebih cepat keluar, dan volume naik. Tapi resikonya, margin tertekan jika melewati titik BEP. Rugi alias. Oke, next please. Nah, kapan fokus ROAS? Kapan fokus volume? Gunakan target ROAS sesuai fase produk dan kondisi cash flow. Jadi kita belajar fundamental dulu nih. Jangan sampai ada yang komen lagi, fundamental nggak penting bang, ini nggak usah diajarin bang. Aduh, lu out aja lah gitu. Nah, ini kita harus cari nih 3 titik ini. Fokus ROAS tinggi pertama. Pastinya poinnya adalah kalau fokus ROAS tinggi, marginnya tipis, cash flow-nya sedang dijaga, produknya sudah matang, tujuan utamanya apa? Efisiensi. Lalu yang kedua, cari sweet spot. Pastinya produk sudah terbukti, margin cukup sehat, butuh scale bertahap, tujuan utamanya profit maksimal. Oke, ketiga adalah fokus volume. Launching, cari produk market fit, dorong ranking marketplace, harus ada big event, misalkan seperti Double Date, Payday. 4 adalah akuisisi market. Kalau kita fokusnya volume, kayaknya harus dicek kapan fokus ROAS, kapan fokus volume, kapan fokus mencari sweet spot. Bahwa prinsip akhirnya adalah ROAS adalah alat kontrolnya kita. KPI akhirnya tetap contribution profit, cash flow, dan growth yang sehat. Oke, next bro. Nah, ini adalah barisan komando dan orkestra yang sempurna. Oke, boleh di Mas Raffi boleh jelasin? Oke, thank you Mas Hadi. Ini adalah lanjutan poin utama gimana cara kita breakdown berapa budget kita buang ke Shopee Ads, berapa banyak kita buang ke Sipas. Jadi poin utamanya yang pertama adalah harus ngerti dulu nih urutan ads channel berdasarkan stage-stage-nya. Nah, kalau di hegemoni kita bagi nih ada stage 0, ada stage 1, ada stage 2, ada stage 3. Nah, ini teman-teman bisa mengkalibrasi ulang, tapi berdasarkan apa yang kita punya sekarang, yang kita bisa kerjain dari 0 sampai 50 juta GMV, sebenarnya Shopee Ads tuh cukup untuk nyampe 50 juta omset ya, 50 juta. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngomset 50 juta, Shopee Ads-nya banyakin dulu budgetnya. Shopee itu bisa kasih demand di awal, si pasnya itu akan ngasih traffic kalau misalnya memang dirasa kita butuh dorong terus tuh dari sisi omsetnya. Jadi secara budget si pasnya nggak usah banyak-banyak, nanti kita akan lihat dulu nih performance dari PDP-nya, conversion rate-nya gimana, CTR link click-nya gimana, ulasan di Shopee-nya gimana, ngitung dari sisi marginnya berapa, gimana, dan akhirnya kalau misalnya stoknya udah siap, baru kita mulai spending lebih banyak lagi di si pasnya. Nah, stage 1, kalau omset udah achieve nih 50 juta, kita udah harus berani untuk buang ke Sipas tuh 50%, bahkan even di atas 50%. Jadi, dengan kita ngasih budget lebih besar di Sipas, itu mulai lama-lama mayoritas budget kita kebuang untuk demand creation, untuk bikin demand baru. Biar orang tahu bahwa ada brand kita nih yang baru muncul, sehingga kita bisa edukasi ke orang, ada brand namanya Herbie Kids misalnya. Baru Shopee Ads itu yang akan menerima funnel dari tofu di Sipasnya tadi. Kemudian, kalau di atas 200 juta, kita akan bakar lebih banyak uang lagi di Sipas.
purchase finalnya udah cukup misalnya, ROAS-nya udah mulai ketemu di SIPAS-nya. SIPAS diperluas untuk prospecting, retargeting, dan sinyal connection. Baru dari situ, ketika misalnya SIPAS-nya udah berhasil ketemu ROAS di atas 6, let's say, di atas 5, let's say. Dari situ kita udah bisa spending lebih gede lagi di SIPAS, sehingga Shopee Ads-nya pelan-pelan terdepresiasi nilainya. Dari yang tadinya hampir 50%, lama-lama kita turunin jadi 35-45%. Sampai akhirnya yang terakhir, to grow numbers, untuk gedein omset, kita nggak banyak buang di Shopee Ads. Shopee Ads sebagai supporting aja. SIPAS itu sebagai pendorong demand. Ketika misalnya SIPAS-nya udah lebih besar, kita udah bisa nih ngegeser budget berdasarkan marginal profit. Kita udah tahu nih tadi Mas Hadi udah jelasin terkait dengan MER-nya berapa, net MER-nya berapa, stok dan kapasitas scale-nya. Jadi jangan sampai teman-teman merasa, tadi Mas Haji udah jelasin Shopee Ads panjang lebar, poin utamanya Shopee Ads sebagai demand capture. SIPAS itu untuk ngenalin, itulah fungsinya, dan bagaimana kita spending uang kita. Let's say, kalau misalnya kita punya budget, jika omsetnya 1 miliar. Let's say kita punya budget, kita langsung hitung-hitung. Let's say misalnya cost-nya 10%. Berarti 65 juta itu di spending untuk SIPAS. Shopee Ads-nya cuman 35 juta. Berarti dari situ kita udah kehitung tuh, Shopee Ads ROAS-nya bisa berapa, SIPAS bisa ROAS-nya berapa. Sehingga dari situ kita bisa ukur commercial margin-nya berapa. Nah, ini adalah cara kita nentuin nih set targetnya. Target dari BP ROAS-nya seperti apa. Yang step pertama adalah hitung dulu batas ekonomi SKU-nya. Yang pertama, sebelum set target ROAS di channel apapun, kita harus tahu dulu nih berapa persen yang uang yang boleh dibakar untuk ads. Yang pertama, kita harus tahu nih CM-nya atau contribution margin sebelum ads. Jadi teman-teman harus hitung net revenue itu setelah diskon ya. Misalnya harga jual teman-teman 100.000, diskonnya 10.000, maka ketemulah net revenue-nya 90.000. Jika HPP-nya 20.000, sisa 70.000. Marketplace fee-nya 20.000 misalnya, berarti sisa 50.000. Dikurang affiliate, dikurangin fulfillment, dibagi net revenue. Nah, akhirnya dari situ kita bisa hitung berapa allowable ads percentage-nya sama dengan contribution persentasenya dikurang dengan profit buffer persentase, barulah ketemu target profit kita. Ini kita hitung ya, misalnya target ROAS-nya sama dengan 1 dibagi allowable ads percentage-nya. Contoh cepatnya adalah jika asumsi contribution margin 35% dengan profit buffer 10%, maka target ROAS yang harus dipunya adalah 4.0 atau 1/25. Atau break even ROAS tanpa profit buffer itu cuma 2,86. Berarti kalau teman-teman nggak cuma mau break even, teman-teman harus punya ROAS minimal itu adalah 4 kali. Kalau teman-teman mau ngejar profit. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ngejar profit, ya udahlah gue pengen bakar dulu nih di awal, 2,86. Itu udah bisa dihitung sebagai DEP ROAS. Nah, ini adalah rumus yang bisa teman-teman catat dan bisa teman-teman langsung coba diaplikasikan setelah keluar dari materi ini. Jadi paling gampang adalah net revenue bukan GMV, net revenue adalah revenue setelah diskon, dan ROAS adalah alat optimasi bukan dari hasil akhirnya, karena masih banyak cost-cost yang lain-lainnya. Nah, ini kita mulai masuk secara rinci Shopee Ads framework-nya seperti apa. Nah, kenapa Shopee Ads adalah demand capture, bukan demand creation? Yang pertama adalah yang dia lakukan nih, Shopee Ads itu melakukan nutup permintaan yang udah ada, atau dia berdasarkan keyword. Orang yang udah buka Shopee, dia udah tahu mau ngetik apa. Misalnya gue mau beli sunscreen misalnya. Dia udah tahu mau beli sunscreen. Tapi mungkin di Shopee Ads dia akan kasih nih best recommendation sunscreen-nya. Dia udah tahu mau beli apa. Kita udah tahu udah mau beli apa. Nanti dari top recommendation dari Shopee Ads, dia akan kasih yang paling bagus. Kita akan rebutan klik sama kompetitor buat satu orang ini. Nah, tapi yang Shopee Ads nggak bisa lakukan untuk kita, menciptakan orang yang tadinya tidak kepikiran beli. Itu kerjanya channel yang lain, kayak SIPAS tadi. Kalau kita cuma ngandelin Shopee Ads, demand creation dari luar app nggak ada, atau tetap nol. Nah, konsekuensinya, kalau kita mau semua budget di Shopee Ads, ROAS-nya memang kelihatannya bagus, karena intensitas orang mau belinya tinggi. Tapi brandnya jadi nggak tumbuh. Dan sebagian dari itu penjualan yang tadinya lo dapat gratis dari organik, ini jadi kanibal. Karena kita pakein Shopee Ads, mungkin karena lo pakai keyword brand lo, sehingga itu dianggap sebagai impact daripada Shopee Ads. Padahal sebenarnya enggak. Dia mengakuisisi organik omset lo. Sehingga lo dikenakan cost daripada organik impact lo. Makanya di sini teman-teman harus hati-hati. Jangan sampai menggunakan Shopee Ads cuman untuk
omset. Padahal sebenarnya tanpa ads aja bisa jadi lu udah bisa ngomset. Let's say tanpa ads aja lu bisa ngomset 10 juta. Tapi kalau lu pakai ads, Shopee Ads dengan keyword kata kunci lu doang, bisa jadi omset lu tetap 10 juta, cost lu 2 juta. Sehingga margin lu akan kepotong 2 juta karena diakui oleh Shopee Ads. Karena dianggap itu dihasilkan dari impact si ads. Dia akan mengakui sisi. Makanya PR terbesar kita di Shopee Ads adalah strategi yang tepat. Tadi, Shopee GMV Max itu adalah AI lead, tapi bukan creative lead kayak Meta. Shopee itu ngoptimasi, ada produknya, ada tokonya, ada trafficnya, ada placementnya, ada target ROAS. Dia nggak nyari audiens dari kreatif lo. Target ROAS itu adalah agresivitas. Semakin kecil ROAS-nya, sistem akan lebih agresif beli trafficnya. Semakin kecil ROAS lu, semakin dikasih paling nomor 1 atau paling pojok kiri, itu kalau di Shopee Ads. Semakin banyak trafficnya, biaya per orang lihat itu jadi lebih mahal. Nah, target ROAS besar, orang jadi dari sisi media, dari sisi platform, dia akan semakin pelit nih. Semakin sedikit media yang diberikan ke lo. Trafficnya juga jadi semakin sedikit, tapi impact-nya jadi lebih efisien. Nah, ini fungsinya GMV Max ROAS di Shopee itu adalah mengatur agresivitas mau dimunculin di mana. Dia nggak, kalau misalnya ROAS lu gede, lu nggak akan muncul di mana-mana. Lu cuma muncul di orang-orang yang memang intensitasnya udah tinggi, bukan di media-media yang lain. Nah, yang paling penting, si ROAS ini bukan jaminan posisi nomor 1, cuman lebih banyak muncul aja. Nah, poin utamanya Shopee Ads juga belum tentu naik. Tadi yang udah aku jelasin sebelumnya adalah ketika lu iklan, padahal sebelumnya nggak iklan, bisa jadi omset lu juga nggak growing. Karena omset itu dihitung dari trafficnya, dari conversion rate-nya, maupun dari basket size-nya atau average order value-nya. Target ROAS cuma ngatur seberapa banyak orang yang lihat. Tapi, kalau conversion rate toko kita lemah, PDP-nya nggak dirapihin, keyword kata kunci produknya nggak bagus, traffic tambahan cuma nambah orang lewat, tapi nggak bikin orang mau tertarik beli produk kita. Nah, visibility itu ngasih kesempatan untuk dilihat doang. Tapi fungsinya conversion itu bukan di Shopee Ads. Fungsinya conversion itu ada pada produk detail page-nya, ada pada keyword-nya, ada pada kebagusan dalam bikin orang tertarik sama produk lu di dalam produk detail page-nya. Nah, tadi keyword di sini adalah conversion. Sama seperti bahasan kita di awal, Shopee itu seperti department store. Apabila ROAS-nya kecil dan traffic-nya sudah tinggi, tapi etalase atau produk-produk kitanya jelek, gak jelas mau jualan produk apa, harganya juga nggak bersaing, ya orang bakal lewat aja. Conversion-nya kita bakal jatuh atau jelek. Misalnya, let's say, sebelum diiklanin, yang ngelihat ada 100 orang. Dari 100 orang itu, yang beli 10, berarti kan 10%. Nah, kita nganggap karena si conversion rate udah bagus, yaudahlah kita coba naikin Shopee Ads. Ternyata karena yang muncul orangnya banyak, tapi ternyata PDP-nya masih dianggap jelek, mau orang datang 100.000, kalau yang beli tetap 10, berarti kan conversion rate-nya berantakan. Berarti ada 1-2 hal yang harus kita ukur dulu nih, namanya conversion rate. Jadi tugas awal kita untuk optimasi Shopee GMV Max adalah satu, yang paling penting adalah tadi, optimasi produk dan toko agar mendapatkan conversion yang baik. Karena fungsinya Shopee Ads yang dari tadi kita jelasin adalah gimana berapa banyak orang yang bisa ngelihat toko kita, berapa banyak orang yang bisa ngelihat produk kita. Tapi kalau produknya nggak bisa bikin orang mau beli, itu PR-nya adalah di optimasi produk dan toko tersebut. Nah, yang paling penting nih tadi, untuk dapetin conversion yang baik adalah mulai dari judulnya dulu. Kenapa mulai dari judul? Karena judul adalah pintu masuk, teman-teman. Betul, judul adalah pintu masuk. Pembeli yang ke-trigger di Shopee Ads buat ngetik keyword, itu dia nggak nonton video, dia ngetik. Kalau salah judul, udah pasti kagak muncul loh. Nggak masuk sama sekali di pencariannya. Misalnya, lu tulis nama produknya Tabir Surya. Siapa yang ngetik Tabir Surya? Formal banget. Kalau lu taruh sunscreen misalnya, pasti lebih banyak orang yang pakai sunscreen daripada kata kunci Tabir Surya. Nah, strategi SEO di Shopee itu intinya satu hal. Bikin produk kita gampang ketemu pas calon pembeli ngetik di kolom pencarian. Itu yang harus teman-teman tancepin ya ke otaknya tentang SEO di Shopee, kata kunci atau keyword yang mau dipasang di judul produknya. Yang Shopee baca pertama kali bukan nentuin produk mana yang muncul di atas,
yang Shopee dibaca pertama kali buat nentuin produk mana yang muncul di atas adalah judul produk. Karena semakin gampang di-trace sama algoritma, itu akan semakin mudah diterima oleh audiensnya. Makanya, optimasi judul itu bukan soal bikin nama yang keren, pengen dikenal estetik, tapi judul yang cocok sama customer cari. Balik lagi, audiensnya di daerah kah? Audiens lu Gen Z kelas atas kah? Audiens lu nggak bisa ngerti bahasa Inggris, kalau lu tulis sunscreen, anjir bahasa Inggris misalnya. Bisa nggak tulis sunscreen audiens lo? Yang harus dicek dulu audiensnya ngerti nggak? Atau jangan-jangan ternyata sunscreen itu udah bahasa seluruh dunia ya. Mau di kampung, mau di daerah kelas A, kelas B, kelas C. Kalau ternyata itu semua orang ngerti, nggak ada masalah. Tapi pastikan semuanya ngerti. Jadi SEO Shopee adalah cara kita nyusun judul, kata kunci, dan informasi produk biar algoritma pencarian Shopee-nya ngangkat produk kita ke depan mata orang yang udah mau beli. Bahkan sebelum disupport sama si traffic ads. Nah ini contoh ya, kita mau beli kaos kaki merah merek Adidas. Ketika Adidas tetap yang muncul tidak ada kaos kaki. Karena database hanya memproseskan kata kunci Adidas. Yang kemudian menunjukkan produk milik Adidas secara keseluruhan. Keyword tidak spesifik, peluang ketemu customer cocok lebih kecil. Atau conversion rate lebih rendah. Misalnya nih, kita mau beli kaos kaki merah merek Adidas. Kalau cuma ketik Adidas yang muncul SKU lain. Tapi kalau kita specifically ngetik kata kunci Adidas kaos kaki merah, dia akan langsung munculin semua kaos kaki Adidas yang warna merah. Nah, kita bisa lihat nih, menemukan keyword dengan search volume paling tinggi. Jadi teman-teman bisa langsung lihat nanti ya semua teman-teman pasti udah pakai lah ya, iklan Shopee, masuk ke iklan produk, terus buat iklan produk. Akhirnya muncul, setelah klik opsi iklan pencarian, akan ada tampilan baru seperti ini. Nah, ini tambah kata pencarian. Habis itu klik kaos kaki Adidas. Dia udah tahu nih, volume pencariannya ada 49.000 dengan rekomendasi bid harganya 12.000. Kaos kaki Adidas merah, itu cuma ada 131. Terlalu kecil. Kalau kaos kaki Adidas ada 49.000. Kalau specifically merah cuma ada 131. Kenapa fitur iklan ini dapat membantu kita set judul? Karena kita dapat meriset volume pencarian kata kunci berbeda-beda. Dengan adanya data volume pencarian kata kunci yang beda-beda, kita dapat membuat suatu judul panjang dengan kumpulan kata kunci yang memiliki volume yang punya pencariannya tinggi, sehingga bisa memberikan kita jauh lebih banyak audiens yang dapat dapat produk kita. Contohnya pada gambar di samping, produk yang kita jual adalah kaos kaki Adidas. Dengan kata kunci volume pencarian tertinggi yang relevan adalah kata kunci kaos kaki Rani, dan kedua paling tinggi adalah kaos kaki Adidas, dan keempat kaos kaki Adidas original 100%, kita dapat membuat judul seperti contoh di bawah. Kaos kaki running Adidas original 100%. Jadi ini yang akan bisa nambahin. Oh, bisa tambahin juga nih. Ada kata kunci kaos kaki sport, tambahin lagi sport misalnya. Kaos kaki Nike original bisa tambahin. Misalnya kalau emang kita jualnya ada banyak brand di dalam satu SKU, bisa tambahin Nike. Bisa juga tambahin kalau kaos kakinya juga kita jualin yang pendek, bisa jadi tambahin pendek. Sehingga semua orang yang nyari kata kunci tersebut bisa muncul produk kita. Nah, yang harus teman-teman pahami, Shopee itu punya window-nya sendiri atau punya fase belajarnya sendiri. Dan dia bisa overlapping sama Meta. Dia sama-sama bisa mengakui customer yang sama. Jangan sampai kita ngitung, oh omset dari Sipa segini, omset dari Meta segini, langsung dihitung omset totalnya. Nggak kayak gitu. Ada namanya klik 7 hari. Pembeli klik ikan GMV Max produk A, terus dalam 7 hari baru beli produk A dan produk lain di toko, penjualan itu bisa teratribusi ke iklan sesuai aturan klik. Jadi kalau misalnya baru klik hari ini, baru belinya 7 hari, itu tetap bisa masuk ke hitungan ROAS. Ada juga view 1 hari, berlaku buat GMV Max produk. Pembeli cuman lihat iklan, nggak ngeklik, terus beli produk yang diiklanin dalam 1 hari. Itu bisa teratribusi atau dianggap sebagai penghasilan dari iklan. Efeknya angka GMV Max kelihatan makin bagus dan kanibalisasinya makin susah kelihatan. Biasanya ini teman-teman pasti sering ngerasain omset WC atau omset Sipasnya itu lebih besar daripada data yang ada di real sales-nya. Nah itu teman-teman harus pintar untuk ngukur.
Satu order bisa disentuh Meta WC, Sipas, organik, dan Shopee Ads sekaligus. Semuanya ngaku-ngaku nih, ini punya gua, ini gue yang ngaku. Padahal sebenarnya orangnya cuma satu, omsetnya cuma 100.000. Tapi gara-gara tiga-tiganya ngaku, total omsetnya jadi 300.000. Padahal sebenarnya yang beli cuma satu. Makanya yang paling penting, harus cek langsung omset lu pada hari itu berapa. Bukan cuma total dari all Shopee Ads Sipasnya berapa. Nah ini full framework Shopee Ads kita. Yang tadi udah kita jelasin, cek siapan produk sebelum diiklan. SEO-nya gimana? Udah jelas atau belum? Kata kuncinya udah lengkap atau belum? Fotonya wajib Full HD, 4K, 2K misalnya. Harus jelas, terang, dan menjual. Maksimalkan kalau bisa sampai 10 slide. Deskripsinya udah bikin orang tertarik atau udah yakin belum? Harganya kompetitif atau enggak? Terus yang kedua, tentukan target ROAS yang kita mau versus rekomendasinya Shopee. Kalau misalnya tadi kita udah hitung target ROAS-nya kita, let's say ROAS-nya 4, ada yang sebelumnya, BP ROAS-nya kita 2,8 ya, tergantung balik lagi, apa goals-nya teman-teman. Kalau misalnya goals-nya teman-teman mau ngomset dan langsung profit sejak hari pertama, minimal ROAS-nya 4. Kalau di case-nya Herbie Kids, tadi, kalau balik lagi, kalau teman-teman udah dihitung tadi contribution margin, bla 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 bla-nya, ketemu ROAS-nya harus di atas 10, kalau mau profit ya teman-teman harus hitung ROAS 10. Jangan sampai teman-teman taruh ROAS 4 tuh. Karena beda-beda. Tiap produk punya marginnya sendiri, punya COGS-nya sendiri, dan harus ngitung BEP ROAS-nya dan target ROAS kalau teman-teman mau profit. Jadi jangan sampai teman-teman ngasal nih, naruh ROAS, berantakan. Tadi ya syarat visual ada video produknya, USP pembeda dengan produk kompetitornya, ada reviewnya seperti apa, cara penggunaannya gimana, ulasan review dari feedback customer-nya gimana, dan detail produk lainnya kalau misalnya teman-teman punya varian-varian lainnya. Bagaimana apabila target ROAS yang kita hitung versus target ROAS rekomendasi Shopee gap-nya jauh? Misalnya target ROAS-nya 10, tapi misalnya rekomendasi ROAS Shopee-nya cuma 3, padahal kita baru BP kalau ROAS-nya 4. Kita pecah jadi 3 pendekatan. Ada produk baru, produk matang, dan hero SKU yang nggak boleh di-set sama. Produk baru kita boleh deh coba set ROAS 4. Dia nggak ada review, belum ada history orang yang beli. Target ROAS berdasarkan BIP ROAS dulu deh. Jangan langsung ROAS 3, padahal ROAS Shopee misalnya rekomendasinya 3, jangan mau. Karena buat apa lu ROAS 3, tapi lu kagak profit kan di situ. Rendah nggak apa-apa, tujuannya beli data dan review awal, bukan untung di awal, tapi juga nggak minus profitnya. Boleh pilih target ROAS auto di awal, tapi nggak kita sarankan. Kita sarankan harus hitung dulu BP ROAS lu berapa. Produknya udah mateng ya teman-teman, nggak cuma produk-produk yang nggak jelas. Conversionnya let's say yang produk mateng tuh history konversinya udah ada, reviewnya udah ada, tapi belum banyak-banyak banget. Target ROAS udah bisa mulai dinaikin di atas 5, di atas 6. Target ROAS dan rekomendasi sistemnya gimana. Terakhir, hero SKU, penyumbang GMV terbesar, ulasan daripada customer udah banyak, conversion rate-nya udah bagus, artisnya banyak, target ROAS set sesuai target ROAS yang kita mau tetapkan. Kalau emang 10 ya harus 10, kalau 12 ya harus 12, kalau 15 ya 15, kalau 20 bisa 20, ya itu yang teman-teman harus ukur lagi. Bisa jadi ROAS teman-teman keren, ROAS 10, tapi net profitnya cuma 2%. Bisa jadi loh. Makanya harus benar-benar, kalau misalnya teman-teman ROAS-nya 20, profitnya baru 2%, berarti jangan-jangan ROAS-nya harus 20, ROAS-nya harus 30, ROAS-nya harus 40. Makanya balik lagi, beda kategori, beda banget. Beda HPP, beda banget hitungannya. Makanya teman-teman harus benar-benar hitung tadi dari hitung-hitungan atau kalkulator ROAS-nya kita tadi yang udah teman-teman catat ya. Nah ini full framework Shopee Ads yang akan di-continue di slide berikutnya. Yang pertama, kita harus validate dulu, baca sinyal awalnya. CTR-nya gimana? Conversion rate-nya gimana? Dan kualitas traffic yang masuk ke produk kita tuh gimana? Yang kedua, di-optimize dulu nih validasi awal. CTR link click-nya di atas 3-5% atau enggak. Kalau misalnya masih di bawah 3-5%, cek ganti atau optimasi foto produknya. Kalau conversion rate-nya juga di bawah 3%, optimasi halamannya, produknya, harganya, dan juga deskripsinya. Biar kita bisa optimize nih, mau gedein omset kalau misalnya di sininya masih jelek, jangan sampai karena lu akan buang-buang uang, ROAS lu akan kecil. Ketika di spend, ketika di scale bisa jadi ROAS-nya makin kecil. Ketika semuanya udah optimal, CTR udah 10%, conversion rate 7%, baru kita berani scale, baru kita berani buang duit. Karena disitulah kita bisa gedein profitnya makin besar lagi. Baru yang terakhir adalah evaluate, tentukan next move-nya berdasarkan data totalnya secara overall seperti apa. Nah, rules-nya, not wajibnya,
Performa secara kumulatif bukan dari naik turun harian. Jangan otak-atik ads minimal selama 5 hari setiap ada perubahan setting apapun. Algoritma lagi pengen belajar dulu nih, kecuali kita lagi mau scale budget. Kondisinya misalnya targetnya tercapai, budgetnya habis. Tambahkan budgetnya bertahap pelan-pelan. Jangan langsung tiba-tiba naikin 100%, 70%, 50%. Maksimal kita kasih budget 20% dulu deh. Jangan lebih dari 50% agar algoritmanya nggak kereset. Terus yang kedua, ROAS-nya baik, tapi belanja iklannya rendah. Nah, misalnya nih, target ROAS-nya 10, tapi aktualnya ROAS-nya masih 15. Coba pelan-pelan turunin ke 13, pelan-pelan turunin ke 12. Longgarin target ROAS-nya sedikit agar semakin banyak spending-nya atau semakin banyak yang terdistribusi konten-konten iklan kita, produk-produk kita. ROAS masih jauh dari target. Coba cek lagi kompetisinya, cek harganya berapa, optimasi listing keyword judulnya, kreatif kontennya, dan target biddingnya. Volume order naik dengan ROAS stabil. Nah ini pelan-pelan nih harus di-scale lagi budgetnya, tambah SKU biar makin relevan. Campaign sulit membelanjakan budget. Kita harus cek dulu target keywordnya siapa, biddingnya ke siapa, budgetnya berapa, dan kualitas SKU produk yang kita iklankan. Kita masuk materi baru yang tadi bahas lebih banyak ke Shopee Ads, sekarang kita mulai masuk ke SIPAS. Jadi teman-teman siapkan catatannya untuk masuk ke materi baru, yaitu adalah SIPAS. Saya izin minum dulu ya. Mas Adi mau lanjut? Boleh, silakan Mas Adi. Oke, sambil nunggu Mas Raffi aus dia, sian. Lanjut lagi dengan saya. Oke, kita akan bahas di framework ya. Mungkin boleh siapkan catatannya, iPad-nya, buku catatannya. Welcome di era baru, yakni adalah Meta Ads to Andromeda. Wis, bahasanya keren banget ya. Jadi intinya adalah Meta tuh ngebangun deep neural network yang jalan di NVIDIA, Grace Hopper Superchip. Dan hasilnya recall retrieval naik 6% dengan peningkatan ads quality 8% di segmen tertentu. Nah, sebelumnya sistem delivery Meta itu campuran rules-based logic dan ML generasi lama. Nah, Andromeda diganti itu dengan deep neural network yang bisa menganalisa jutaan iklan eligible secara real time, rilis secara global di kuartal 4 2025. Dan sekarang barengan sama GEM atau Generative Ads Recommendation Model yang pegang rankingnya. Oke, next Mas Raffi. Oke, nah intinya Andromeda itu bukan AI targeting, tapi adalah AI retrieval engine. Apa itu? Kok bahasanya ribet banget loh Bang? Gampangnya gini, artinya dia nggak lagi nembak audiens atau membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data dari A/B testing yang terlalu banyak. Tapi dia adalah mencocokkan kreatif dengan user secara real time dari puluhan juta kandidat iklan dalam hitungan milidetik. Jadi ini apa ya, iklan itu makin kesini tuh makin canggih targetingnya. Mungkin kalau dulu tahun-tahun 2016, 17 ya, kita ngiklan dari zamannya harus setting interest. Gila dulu kan harus setting interest. Dulu ada tools tuh, inget gue namanya Insigzilla. Harus ada tuh tools apa namanya, nyari interest terhadap audiensnya. Karena kan memang learningnya lama ya. Harus ada biaya testing ini, testing interest. Harus ada toolsnya. Nah sekarang kan udah makin gila nih, makin canggih. Per sekian milidetik udah ada rekomendasi konten yang cocok untuk si audiens. Dulu advertiser mencari audiens. Sekarang AI mencari audiens dari kreatif yang kita kasih. Jadi intinya adalah relevansi, evaluasi, relevansi, evaluasi, relevansi, evaluasi. Oke? Next, bro. Oke, nah ini adalah konsekuensi perubahannya. Seperti apa konsekuensi perubahannya? Jadi konsekuensi perubahannya adalah ini dulu ya. Dulu menemukan audiens yang cocok tuh fasenya lambat lah. Ads running harus ada targeting 1, 2, 3, 4. Harus lagi misalkan mencari interest yang cocok, harus scale out
Windows-nya, harus scale out adset-nya, harus scale out campaign-nya, harus begini lama lah kalau eranya dulu ya. Tapi sekarang sebetulnya perubahannya sangat teramat drastis. Jadi sekarang ini kreatif akan menemukan sendiri audiensnya seperti apa. Kreatif A mencari calon buyer yang sesuai dan suka dengan tipe kreatif A. Itu udah pasti. Dari mana kunci nontonnya? Ya banyak hal, dari watch time, dari engagement, like, comment, share, dari mungkin repost atau memposting ulang. Itu banyak hal lah. Jadi makanya mesin learning dari Meta yaitu makin kesini makin cerdas. Bahkan bukan cuma Meta ya, hampir semua lah, TikTok, Shopee Ads, dan lain sebagainya. Sangat amat cerdas sekarang perubahannya. Oke, next. Nah, ini adalah dulu yang pernah kita pecah, A/B testing. Berdasarkan apa? Berdasarkan adset, atau berdasarkan targeting, atau berdasarkan apa lagi? Per campaign, per interest, per adset, per interest, dan lain sebagainya. Atau dulu mungkin ada mitos, angkanya harus, numeriknya harus unik mas. Misalkan budget 1 juta, iklan nggak boleh 1000000, nggak boleh. Dulu ada yang bilang gitu kan. Harus angka acak 1000123 secara budget. Ada yang bilang gitu. Tapi kan makin ke sini ya iklan makin cerdas lah. Jadi kreatif variasinya tidak sama dengan variasi kecil. Nah, notes-nya adalah Andromeda ini butuh konsep yang cukup berbeda agar kandidat kreatif tidak terlihat sama di mata engine. Nah, jadi konsepnya adalah kalau kita lihat sebelah kiri, itu adalah bukan A/B testing yang benar. Contoh, video A1 minor tweak, video A2 minor tweak, video A3 minor tweak, video A4 minor tweak. Jadi tidak hanya ganti warna caption, potong 3 detik intro, headline mirip-mirip, tidak sama dengan seperti itu. Bukan A/B testing yang benar tuh bukan seperti ini. Tapi harus diversity A/B testing yang benar. Problem kontennya apa yang bahas, ada konten proof, ada konten UGC story, ada konten objection, ada konten demo, ada founder POV, ada customer POV, ada POV baby, POV Gen Z, POV misalkan lansia, contoh. Nah, ini adalah rules of thumb hegemony. 8-12 kreatif yang beneran beda. Lebih bernilai daripada 30 versi yang cuma beda caption, crop, atau durasi yang diubah atau ditweak dikit-dikit. Yang di testing itu adalah angle-nya, bukan sekedar asetnya doang. Jadi lu harus pecah kategori apa ya, kategori A/B testingnya dari jenis mungkin ya, bisa dibilang kategori jenis kontennya. Oke. Nah, ini adalah konsekuensi kedua. Konsekuensi kedua adalah fatigue makin cepat karena matching makin cepat. Maksudnya apa? Saat mesin cepat menemukan audiens responsif, kreatif juga lebih cepat mencapai saturasi atau saturated. Nah, jadi kan yang namanya performance kan gini ya. Performance itu ya pasti dari angka per campaign itu kan naik gitu ya. Terus lama-lama turun. Yang harus di-refresh apa? Refresh kreatif, terus menerus. Harus ada bahan kreatif baru, terus menerus tuh. Jadi prinsipnya adalah refresh bukan berarti ganti semua aset. Refresh sama dengan tambahkan angle baru, pecahkan winning angle, dan matikan duplikat yang tidak memberi sinyal baru. Terms and conditionnya seperti apa? 1-3 minggu disarankan update kreatif, tapi bukan angka yang saklek. Kedua adalah budget besar biasanya fatigue lebih cepat. Ketiga adalah winning angle perlu dipecah, bukan cuman re-upload. Oke. Nah, ini notes-nya. Notes-nya adalah interest targeting bukan berarti sudah tidak bisa digunakan. Dalam kondisi tertentu, pendekatan ini masih dapat memberikan hasil yang baik. Nah, makanya teman-teman ya pastinya adalah A/B testing itu ya harus disesuaikan kondisionalnya seperti apa. Namun, sejak hadir Meta Andromeda, penggunaan interest targeting pada fase top of funnel atau top view tidak lagi menjadi pilihan yang paling optimal. Ibaratnya atau gampangnya adalah
growth aja bang, iklannya bang gitu. Targeting yang terlalu spesifik justru mempersempit ruang gerak artificial intelligence dalam menemukan calon pemberi baru. Nah, semakin sempit audiens yang ditentukan, semakin sedikit variasi data yang dapat dipelajari oleh sebuah sistem. Akibatnya, kemampuan AI untuk melakukan optimasi ikut berkurang dan performance campaign berpotensi menurun. Karena itu, Meta kini lebih mendorong penggunaan broad audience, sehingga algoritma memiliki keleluasaan untuk mengeksplorasi, belajar, dan menemukan audiens yang paling berpotensi menghasilkan konversi. Jadi bagaimana struktur kampanyenya? Yakni adalah struktur campaign, set, ads yang kami jalankan tuh gimana strukturnya? Oke, next. Nah, ini sebenarnya ya. Jadi harus pahami dulu kapan sebuah campaign bisa dibedakan. Kreatif new campaign ya. Nih, sebelah kiri kita lihat campaign dibuat terpisah jika conversion event, pricing, margin, funnel, negara atau country, atau landing page berbeda secara material. Yang sebelah kanan, campaign jangan dibuat terpisah hanya karena interest beda, look like-nya beda, atau retargeting microsegmentnya beda yang membuat learning-nya pecah. Nah, produk berbeda bisa digabungkan dalam satu campaign apabila ini ada catatannya. Conversion event sama. Artinya apa? Sama-sama conversion event purchase. Kedua adalah funnel dan checkout-nya sama. Tiga adalah average order value, margin, allowable, CPA relatif mirip. Selanjutnya, periode penjualan sama-sama evergreen. Lanjut, tidak ada produk yang wajib mendapat alokasi budget khusus. Terakhir adalah tujuan kampanye sama. Misalkan sama-sama mengejar total purchase. Jadi ya ini adalah syarat apabila satu campaign digabung bisa. Apabila memenuhi di kami syarat-syarat seperti ini. Oke, next. Nah, ini di Jira nih. Ini harus dibahas dulu di Jira seperti apa. Walaupun memang bisa diduplikasi ke Herbie Kids, ke yang lain. Tapi ini saya akan bahas di Jira Study Case nih. Kita split 7 campaign. Jira ini perlu pecah menjadi 7 campaign, bukan semata-mata karena kategorinya berbeda. Tapi karena setiap kategori punya economics, perilaku pembelian, creative language, dan kebutuhan budget control yang berbeda. Contoh, kita punya beberapa produk nih. Kategorinya lah. Satu, lip care. Pendekatannya seperti apa? Ada campaign winning, ada campaign testing new content, itu pasti. Kedua, ada produk lip dekoratif. Ada campaign yang memang udah winning, dan campaign testing new content. Lalu ada produk wellness. Dimana ya sama. Testingannya ada yang winning, ada yang harus terus-menerus testing new content. Nah, lalu selanjutnya ada campaign sale day atau brand day. Ini adalah satu campaign only aja. Nah, kita akan bahas satu persatu dari segi pendekatan produknya dulu. Karena memang dari tadi penjelasannya adalah lu sebagai marketer harus harus matchingin antara produk, harga, kebutuhan ads-nya tuh bener-bener harus match. Lu nggak bisa ngasal mentang-mentang ada konten dari endorse, masukin bahan campaign, ads, running, winning. Nggak kayak gitu konsepnya. Kita bahas satu-satu. Pertama adalah di lip care nih. Contohnya adalah produk lip serum, balm, dan treatment. Customer-nya membeli karena problem. Problemnya apa? Bibir kering atau pecah-pecah, bibir gelap, perawatan harian, kebutuhan hasil jangka panjang, kreatifnya dominan problem solution, edukasi, ingredients, dan progress. Kedua adalah lip dekoratif. Contohnya adalah lip tint, matte lipstick, ombre products. Customer membeli karena apa? Karena warna dan shade, finish, ketahanan, tren, dan penampilan. Occasion-nya yang menjadi salah satu alasan orang membeli. Nah, kreatifnya dominan swatch, transformation, looks, comparison, dan trend. Ini adalah kategori-kategori dari jenis kreatifnya. Nah, ketiga produk wellness. Contoh, produk konsumsi atau beauty from within. Kategori ini biasanya memiliki buying consideration lebih panjang karena produk untuk kesehatan.
pesan edukasi yang lebih berat, repeat cycle yang beda, average order value, dan allowable CPA yang berbeda juga. Klaim dan funnel komunikasinya yang berbeda. Jadi, kalau semua kategori digabung, Meta akan mengalokasikan budget ke peluang konversi yang diprediksi paling mudah atau murah. Belum tentu ke kategori yang profitable atau paling strategis bagi si brand. Bagi Jira kalau di sini. Advantage Plus campaign budget memang mengalihkan budget secara otomatis ke peluang yang diprediksi lebih baik. Jadi memang teman-teman semua, ini adalah contoh study case split 7 campaign dari si Jira dari jenis produk kategori and kreatifnya. Oke, next. Nah, ini adalah hegemoni SIPAS framework. Jadi, satu kategori produk hanya boleh ada 2 campaign. Satu winning campaign, hanya beberapa adset yang aktif. Tujuannya apa? Menyerap budget dan menghasilkan omset atau profit dari kreatif yang sudah terbukti. Isinya apa aja? Isi ads-nya. Proven ads, ads yang graduate dari testing. Lalu isi campaign kedua apa? Isi campaign kedua adalah testing campaign. Dari mana testing campaign? Multiple adset, satu adset 5 sampai 10 konten baru yang tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan budget khusus untuk menemukan generasi winner berikutnya. Jadi lu harus terus-menerus mencari bahan testing, dan bahan testing lu butuh bahan bakar dari mana? Dari konten. Kontennya bisa dari mana ya? Banyak hal. Konten itu bisa dari bank konten yang lu create sendiri, bisa dari KOL atau endorse kalau lu kerja sama, bisa dari afiliator, bisa dari manapun. Yang berisi kreatif konsep baru, hook baru, format baru, talent baru, angle baru. Kalau testing digabung ke winning campaign, kreatif lama tuh yang punya banyak data berpotensi menyerap mayoritas delivery. Nah, kreatif baru belum tentu mendapatkan kesempatan tes yang cukup. Nah, makanya lu tuh harus benar-benar harus benar-benar kebagi dua lah, 2 campaign yang berbeda nih, winning campaign sama testing campaign. Ya memang adsetnya bisa dibilang banyak lah nantinya ketika udah multiple ya. Oke, next. Nah, ini adalah hegemoni jenis campaign. Bisa pakai ABO, bisa pakai CBO. Mungkin yang kena iklan di Playmakers ya, gue bahas ABO dan CBO. Kan kalau ABO itu bedanya apa sih? ABO itu ya gampangnya Adset Budget Optimization. Kalau CBO adalah Campaign Budget Optimization. Ini lebih ke distribusi budget dengan strategi menemukan winning content sebenarnya. Jadi untuk winning campaign pakai CBO atau Advantage Plus Campaign Budget. Testing campaign itu wajib pakai ABO. Balik lagi, ini adalah di framework hegemoni. Kalau lu udah winning pakai CBO, bang, lu udah winning nih, kagak pakai abo-abo, ya udah nggak apa-apa juga. Gue kagak pakai abo-abo, tapi udah winning, kagak apa-apa juga gitu. Jadi kalau di gua ya seperti ini. Jadi ABO membantu memastikan masing-masing batch mendapatkan budgetnya sendiri. Kalau mau pakai CBO dan banyak batch aktif distribusi, per adsetnya akan seperti di bawah. Contoh, kalau pakai CBO kan gini nih, banyak distribusi per adsetnya seperti batch 1, 3 juta, batch 2, 200 ribu, batch 3 bisa jadi tidak running. Makanya gue pengen dengan adanya ABO itu bisa lebih fokus terdistribusi testingnya. Kita tahu nih, yang mana yang, walaupun misalkan langsung pakai CBO tuh, pengennya kan winning semua dan terdistribusi budget mana yang bagus. Karena kan yang namanya algoritma itu selalu berganti trennya. Gitu. Oke, next. Nah, ini adalah urutan formasi lah. Seperti campaign, adset, dan ads. Contoh di framework kami, misalnya ada kategori produk A. Kita bagi nih, ada campaign winning, ya udah adsetnya adset winning tuh kumpulannya. Lalu kedua adalah campaign testing new content, di mana new content ini ada banyak, ada adset testing batch 1, adset testing batch 2, dan seterusnya. Nah, kita hanya pecah jadi 2 campaign sebenarnya. Campaign winning 1 adset, campaign testing multiple adset, di mana adsetnya adalah ABO, Adset Budget Optimization. Jadi total budget winning campaign itu CBO kurang lebih 55-70%, testing campaign ABO kurang lebih 45-30%. Seperti itu. 30-45% dikebalik ya harusnya. Oke, next.
Nah, ini adalah flow ads testing winning copy to ad set winning. Jadi campaign kategori produk A yang tadi dibagi itu ada winning, ada campaign testing new content. Jadi campaign testing new content adalah broad ad set batch 1, broad ad set batch 2, broad ad set batch 3 dan seterusnya. Jadi ada ads eksperimental. Jadi semuanya baru eksperimentalnya nih. Satu bisa kill, satu graduate. Terus aja terus-menerus kayak gitu. Jadi catatannya adalah semua kreatif baru masuk lebih dulu ke campaign testing. Kreatif dibagi ke beberapa broad ad set berdasarkan apa aja? Berdasarkan batch, bukan berdasarkan angle atau targeting. Nah, satu batch sama dengan 5 sampai 10 new ads. Nah, yang ketiga, audiensnya tetap broad. Pemisahan batch hanya supaya budget dan periode pengujiannya lebih terkontrol. Evaluasinya dilakukan per ads, bukan langsung per ad set. Ads yang tidak mencapai target ya kita kill. Ads yang menghasilkan purchase, CPA yang sehat, dan cukup konsisten kita copy ke winning ad set, ke CBO tadi sebenarnya ke atas ya. Jadi kreatif tidak langsung dianggap winner hanya karena bagus di testing. Ia harus tetap profitable setelah masuk ke environment atau campaign yang winning. Langsung tahu tuh. Oke, next. Nah, ini adalah rules dan framework CEPAS hegemoni. Per bulan trial minimum 100 new content per brand. Jadi harus ada nih bahan bakarnya, bahan bakunya, 100 konten baru yang kita produce atau kategori produk. Jadi urutannya dari kategori produk atau kategori konten produce new new brand, new content, lanjut ke creative QA dan duplicate filter, lanjut ke group by concept atau angle, 20 batch dikali dengan 5 kreatif atau ad set, ke bawahnya lagi lah 1 sampai batch aktif bersamaan, ya tinggal keputusan kill, reverse atau graduates seperti itu. Nah, ini adalah catatan-catatannya nih. Jadi mulai dari kreatif QA, cek lagi nih, cek kualitasnya, kualitas video, hook-nya, copy-nya, CTA-nya, formatnya, dan tidak ada error. Duplicate filternya, buang konten yang konsepnya sebenarnya sama atau cuma beda minor doang. Ini di bagian kreatif QA-nya. Lalu di bagian 20 base dikali dengan kreatif atau ad set. Ya pastinya budget atau ad set minimum budgetnya berapa? 150 sampai 200.000, jalan minimum 7 hari. Meta sendiri menyarankan memberikan budget dengan durasi setidaknya sekitar 7 hari agar delivery system punya waktu belajar dan performa selama learning memang cenderung lebih tidak stabil. Nah, di bawahnya adalah di level ad set, stop atau pause setelah jalan 7 hari selesai testing. Tapi kalau ada ad set yang masih sangat profitable dan mampu menyerap budget, boleh tetap aktif lebih lama, nggak ada masalah. Jangan mematikan mesin yang sedang menghasilkan profit hanya karena sudah lewat 7 hari. Jadi konsepnya ada 3 nih. Ads, ya jika kill cepat, spend 150 sampai 200.000, purchase 0, pause, kill. Oke, kita watch dulu nih yang kedua. Sudah ada 1-2 purchase, CPA masih sedikit di atas target, lanjut sampai day 5, day 7. Lalu ketiga, ads winner atau graduate. Result ROAS-nya di atas target ROAS, performanya tertahan nih. Di mana? Di 7 sampai 14 hari. Naiknya status jadi proven control. Jadi wajib menentukan target ROAS berdasarkan perhitungan slide awal tadi. Oke, next. Nah, ini adalah flow lengkapnya. Jadi campaign-nya adalah winning, terus ada broad ad set winning. Seperti apa broad ad set winning? Kita bagi menjadi 3. Satu adalah ads proven winner atau yang aktifnya ini ya, yang memang udah proven. Kedua adalah flow sebelum jadi winner. Apa aja tahapan flow sebelum jadi winner? Pasti dia baru masuk atau baru graduate apabila stabil setelah spending-nya naik. Lalu lanjut ke sebagai strong challenger, masih stabil setelah spending naik. Masuk lagi nih, tetap profitable karena spendnya naik. Ketika spendnya naik, lalu lanjut ke naik status menjadi proven winner. Nah, ini adalah flow sebelum memang jadi proven winner. Lalu ketiga, ditambah terus ad set yang graduate, tapi cek berkala secara harian. Maksudnya apa? Jadi gini, kalau misalkan udah ada ad set yang graduate, yang memang di level konten yang udah bagus, tambah terus. Tapi cek secara berkala. Lanjut ke bawah, pantau performance ads ya.
Ke bawah lagi, ads ROAS stabil dipertahankan, ads ROAS melemah diganti winner baru yang graduate. Nah, lalu aturan yang di bawah nih, campaign, yaitu adalah, kan kalau di atas itu kan campaign winning yang memang udah winner, yang proven. Kalau yang di bawah ini yang harus menerus kita tanemin terus. Berarti kan testing new content. Pastinya broad ads set batch 1, batch 2, 3, ads eksperimental, kill, atau yang bagus graduate masuk ke flow sebelum jadi proven. Ya masuk lagi tuh ke baru masuk sebagai strong challenger, tetap profitable ketika spend naik status menjadi proven winner. Jadi flow ini menjelaskan perjalanan kreatif dari testing sampai menjadi proven winner. Di awal, semua kreatif baru masuk terlebih dahulu ke campaign testing new content. Setiap ads dinilai secara individual. Ads yang tidak memenuhi syarat, kita kill. Ads yang menghasilkan purchase dengan CPA atau di atas target, ROAS sehat kita, graduate atau copy, kita duplicate atau copy ke campaign-campaign yang memang sudah winning. Oke, next. Nah, ini lanjutannya nih. Lanjutannya seperti apa? Saat masuk ke broad ad set winning, kreatif tersebut belum langsung dianggap proven winner. Status awalnya masih graduate atau strong challenger. Kreatifnya harus membuktikan bahwa performanya tetap stabil ketika memperoleh delivery dan spending yang lebih besar. Kalau secara spending naik, kreatif masih menghasilkan volume dan tetap profitable, statusnya naik menjadi proven winner. Dan tetap profitable tuh. Proven winner dipertahankan selama performance-nya masih sehat. Makanya diproduksi terus nilai bawahnya. Nilai bawah itu ya campaign testing new content tadi. Namun status winner tidak permanen nih teman-teman. Kita pantau setiap harinya. Kalau performance-nya mulai melemah secara konsisten, kreatifnya dipaus dan mungkin kuotanya atau slotnya diganti dengan graduate baru dari testing campaign gitu. Oke, next. Nah, ini adalah cara copy winning ads. Dari winning ads, testing sampai dengan winning. Nah, kita lihat dulu sebelah kiri, teman-teman. Di sebelah kiri ini adalah campaign testing. Jadi, dari ad set batch 1, apabila ads konten yang aktif atau ROAS di atas target lebih besar dari 70%. Contoh 7/10 winning. Langsung copy ad setnya ke mana? Langsung ke sebelah kanan nih yang campaign winning. Ad set winning 2. Copy from ad set batch 1. Copy seluruh ad set 7 aktif, 3 mati. Lalu yang kedua, ad set batch 2. Apabila konten yang aktif, tapi ROAS targetnya lebih kecil dari si 70%, contohnya adalah 5/10 winning. Berarti copy 1/1 dari yang winning. Jadi ad set winning 2, ads-nya banyak nih. Ad 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini akan mempercepat dan bisa dibilang proven di kami seperti ini metodologi dari sisi formasi dan juga framework urutan ads-nya. Oke, next. Oke, kita lanjut ke rules dan framework CPAS hegemoni. Jadi jangan ubah apapun terburu-buru di campaign winning. Jadi jangan langsung kill hanya karena satu hari jelek. Kita harus cek dulu nih, apakah kreatif itu yang turun? Apakah semua ads ikut turun? Apakah landing page-nya nggak bagus, stoknya berubah-ubah, naik turun stoknya, atau misalkan nggak diupdate stoknya, harganya tidak kompetitif, promonya nggak bagus, trackingnya bermasalah, atau CPM-nya selalu mahal. Kalau hanya satu kreatif yang turun, kemungkinan fatigue atau audience opportunity-nya mulai habis. Nah, berarti itu ya, pause atau ganti graduate ads yang baru. Kalau semua proven winner turun secara bersamaan, jangan massive kill. Kemungkinan masalahnya ada di offer, di website, auction, tracking, stock, atau market not kreatif semata. Jadi jangan otak-atik ads-nya. Nah, kreatif lama jangan dihapus, cukup di pause aja karena bisa direaktivasi kembali pada campaign, season, atau offer yang berbeda. Next. Nah, ini adalah rumus idealnya. Rumus ideal dari mana? Rumus ideal dari framework ini. Jadi jumlah active ads di winning campaign, jumlah active ads-nya ditentukan oleh kapasitas spend per kreatif, bukan angka yang baku. Jadi kreatif ads sama dengan
budget dibagi rata-rata sustainable spend per ads dikali 1 plus buffer. Apa nih rumusnya Bang? Susah banget. Nah, ini kita kasih contoh nih tiga alur lah. Jadi Puyeng bang. jadi input contohnya nih total budget 100 juta per hari misalkan. Winning campaign rasionya harapan targetnya adalah 80%. Winning campaign budgetnya sama dengan 80 juta per hari dong. Lalu sebelah kanan nih sustainable spend atau ads, rata-rata spend harian yang masih bisa diserap satu kreatif tanpa CPA atau ROAS yang memburuk. Ketiga adalah buffer. Tambahkan 10-15% supaya ada cadangan saat kreatif fatigue atau distribusi spend tidak rata. Langsung ke contohnya aja. Contoh hasil untuk budget 100 juta per hari. Campaign winning 80 juta. Nah, ini adalah spend capacity atau ads. Hitungan dan output active ads. Jadi, 10 juta per hari, hitungannya adalah 80 dibagi 10 dikali 115%. Output active ads-nya adalah 9 ads. Nah, yang satunya lagi, 5 juta per hari, hitungannya adalah 80 dibagi 5 dikali 115%. Ini 115% itu buffer ya. Nah, output active ads-nya adalah 19 ads kontennya. Nah, kalau 3 juta per hari, hitungannya adalah 80 bagi 3 kali 115%. Sama dengan output active ads-nya adalah 30 plus ads kurang lebihnya seperti itu. Makanya bahan testingnya tuh harus terus banyak. Oke, next. Nah, ini kita lanjut ke Raffi, boleh silakan Bang Raffi. Oke. Ya, Saya kita minum dulu lanjut. ya. Siap, Mas Hari. Bagaimana untuk retargeting? Saat ini kami sudah tidak melakukan retargeting seperti dulu. Yang kami lakukan hanyalah create satu specific campaign untuk periode sale, twin date, 11-11, payday, dan brand day sale, dan lain-lain. Jadi best practice-nya adalah campaign sale, set di CBO, dan broad targeting. Apabila iklan di dalam ads set sale twin date di 11-11, result ads-nya masih bagus di luar periode tersebut, jangan dimatikan performanya. Selama masih bagus, cek minimal time frame-nya 3-7 hari. Biarkan ads winning berjalan, mencari cuan ya teman-teman. Jadi dari campaign sale-nya ini, misalnya ada ads set sale twin date 11-11, copy dari campaign winning beberapa ads yang super winning, ROAS-nya di atas target, dan spending-nya udah tinggi banget. Terus create specific content ads-nya untuk periode sale-nya. Let's say besok kita mau 88. Berarti tinggal bikinin konten khusus 88 besok. Misalnya campaign 88 besok, misalnya Brighty harga cuman 20.000 misalnya. Kayak gitu yang specifically buat tanggal 88 atau cuma 8.800. Nah, gunakan pesan dengan urgensitas. Diskon, bundle, beli 2 Brighty cuma 88.000. Terbatas cuma di tanggal 88 besok. Jadi benar-benar specifically untuk ngenaikin omset di tanggal 88 besok. Nah, hegemoni Sipas teknis setup framework-nya. Nah, ini campaign Sipas campaign setup-nya. Dari campaign level itu kolaboratif ads-nya. Ini tolong dicatat detail ya, teman-teman. Ini detail banget dan sangat-sangat spesifik dan sangat-sangat teknis. Jadi ada kolaboratif ads-nya, itu harus on Shopee Business Account-nya. Campaign objektifnya pilih conversion atau sales. Kemudian sales kalau di Sipas. Promote katalog sales-nya on. Katalognya adalah Shopee katalog segmen. Advantage plus campaign budget on. Campaign budget ini tergantung budgetnya teman-teman ya. Kalau kita biasanya campaign budget let's say rata-rata di atas 500.000. Campaign bid strateginya highest volume or value. Di second ad set levelnya, performance goal-nya adalah maximum number of conversion. Conversion event-nya purchase, product set all products, schedule set start and end dates. Kalau misalnya teman-teman punya campaign retarget sale misalnya itu harus ada jadwalnya let's say dari tanggal 7 Agustus sampai tanggal 14 Agustus dan advantage plus placement-nya on. Nah, di ad level partnership ad-nya tergantung ini teman-teman kolaboratif konten sama KOL-kah, sama artis-kah atau yang lain-lain. Kalau misalnya on ya on. Formatnya teman-teman bisa pakai video, pakai cross-sell, collection on, produk medianya on, dan advantage kreatifnya on. Nah, ini checklist best practice setup campaign Sipas.
Ini objektif campaign disarankan menggunakan objective sales dengan toggle collaborative ads dalam kondisi yang on, budget dan periode campaign-nya aktifkan Advantage Plus campaign budget. Campaign pertama minimal budgetnya adalah 500.000 per hari. Setelah 2 minggu, CPO dikali 100 untuk budget 2 minggu. Cost per order, hindari campaign singkat, kurang dari seminggu, atau budget terlalu ketat karena dapat mengganggu machine learning. Kalau Meta tuh butuh waktu 3-7 hari berdasarkan best practice kita. Yang ketiga itu adalah alokasi budget. Disarankan menjalankan campaign always on. Jangan sampai iklannya tiba-tiba mati. Karena biasanya kalau misalnya teman-teman iklan mati, resikonya adalah learning ulang. Dan yang paling penting ketika misalnya hasilnya udah bagus, jangan lupa untuk menambah budget promosi mulai dari H-14. Kalau misalnya ada campaign yang kita mau set buat 88, 99, itu udah harus dinyalain sejak H-14. Optimasi eventnya, optimalkan untuk sinyal lower funnel, ada view content, add to cart-nya, sama orang yang initiate purchase. Untuk objective sale tidak disarankan optimasi link klik, karena percuma, dia cuma klik niat beli tinggi tapi nggak beli. Karena klik tidak sama dengan niat beli tinggi. Nah, placement iklannya kita selalu nyalain Advantage Plus-nya, Facebook, Instagram, Messenger, Audience Network, dan lain-lain. Biddingnya, campaign bid strateginya highest volume, window optimasinya disarankan memilih 7-day click dan 1-day view. Kreatifnya adalah ad text, fokus pada selling point produk, diskon, gratis ongkir, stok terbatas, slash churn, dan CTA-nya kuat. Kreatif, gunakan kreatif co-branding Shopee dan tambahkan overlay, misalnya price tag harganya berapa, diskonnya berapa untuk menarik perhatian. Nah, ini yang paling penting adalah pixel atau manajemen UTM tracking. Buat link dengan tracking code melalui brand portal atau seller center. Dan pastikan implementasinya sudah benar. Jangan sampai campaign-nya udah jalan, tapi UTM link-nya salah, sehingga kita nggak bisa baca datanya secara tepat. Nah, ini Advantage Plus Placement Automatically Enable. Penempatan Advantage Plus wajib diaktifkan secara otomatis. Penempatan Advantage Plus diaktifkan secara default karena merupakan praktik yang sangat kita rekomendasikan. Di beberapa wilayah, penempatan iklan perlu diatur secara khusus untuk mematuhi peraturan periklanan setempat. Untuk menyesuaikan penempatan klik, tampilkan pengaturan lainnya agar seluruh opsi penempatan yang dapat diatur terlihat. Jadi teman-teman bisa dapetin Advantage Plus untuk meningkatkan result yang lebih bagus. Nah, ini wajib membuat produk set atau kategori set. Kalau teman-teman punya kategori produk yang mau diiklankan hanya satu kategori aja, atau misalnya mau iklanin khusus produk-produk yang winning produk, yang ROAS-nya di atas 10, dispesifikkan berdasarkan winning produk berdasarkan winning content juga. Opsionalnya adalah tambahkan overlay dinamis sebelumnya dikenal sebagai informasi katalog. Overlay dapat menampilkan informasi promosi seperti diskon toko, gratis ongkir, dan penawaran lainnya pada bagian materi iklan Advantage Plus. Aktifkan opsi tambahkan overlay dinamis, pilih atur overlay dinamis secara manual, sesuaikan pengaturan overlay seperti informasi yang ditampilkan, tampilan banner, dan posisi penempatannya. Ini bisa di-customize semuanya. Kita bisa custom dynamic overlay-nya juga. Nah, ini aktifkan overlay dinamis untuk ads periode sale menunjukkan promosi yang sedang berlangsung. Klik on sets on left bar, select create set. Nah, ini lanjutannya, dapat menggunakan jenis filter yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Jika terdapat beberapa toko dalam satu segmen katalog, gunakan filter jenis produk. Lalu, masukkan shop ID masing-masing toko. Contohnya, L'Oreal dapat membuat satu produk set untuk setiap toko, seperti L'Oreal Paris dan Maybelline. Jika ingin mengelompokkan produk berdasarkan nama produk, gunakan filter produk. Jika ingin mengelompokkan produk berdasarkan kategorinya, gunakan filter kategori produk. Contoh, hanya menayangkan iklan untuk kategori pakaian pria dari keseluruhan katalog. Tips, pertahankan jumlah produk dalam setiap produk set sebanyak mungkin agar iklan dinamis dapat berjalan lebih optimal. Gunakan minimal 10-15 SKU. Tadi kita bahas teknis banget ya teman-teman. Kita mulai bahas yang jauh lebih seru, yaitu adalah tentang creative ads-nya di Meta Andromeda. Ini adalah checklist best practice media produknya kita. Rekomendasi kita adalah yang pertama, kuantitas video disarankan lebih dari 50% produk memiliki video untuk performa yang optimal. Yang kedua, link produk. Pastikan setiap video terhubung ke produk yang relevan. Rasio videonya itu biasanya 9:16, 4:5, dan 1:1.
Pastikan produk video yang diunggah melalui Seller Center menggunakan salah satu dari 3 format tersebut. Audio video, pastikan video menggunakan musik yang nyaman dan tidak mengganggu, durasi videonya di rentang 5-60 detik. Relevansi video disarankan menggunakan video yang tidak lebih dari 6 bulan, karena takutnya dikenakan ad fatigue. Disarankan menyembunyikan video khusus campaign setelah campaign berakhir, misalnya campaign video promo 22 sale setelah bulan Februari berakhir. Konten video disarankan produk terlihat jelas sepanjang video. Hindari storytelling yang terlalu kompleks dan fokus pada satu pesan utama. Contoh ini adalah konten-konten winning Sipas Brand Variety yang biasa kita pakai. Biasanya ini kita pakai untuk memaksimalkan result ROAS kita. Ini konten winning Sipas Brand Ciara. Kami nggak akan banyak cerita tentang kreatif winning di brand kami karena yang works setiap brand pasti akan beda-beda. Yang kami akan share adalah framework-nya atau logic thinking-nya sehingga teman-teman bisa nemuin winning content di masing-masing brand teman-teman sendiri. Framework Create Massive Content Sipas. Yang pertama adalah 100 new content per bulan. Apakah kebanyakan dan membingungkan? Jawabannya enggak sama sekali. Ini bisa dikerjain sama 1 atau maksimal 2 orang. Apabila kamu ngerti rules-rules-nya di bawah ini. Rules pertama, tentang creative split. Naming, wajib sesuai dan teliti. Salah naming, salah data, dan evaluasinya berantakan. Rules video ads yang sama apabila di-copy ke adset lain, wajib sama namanya, hilangkan kata copy-nya. Ini adalah naming dan kategori ads, ada carousel dan foto, ada video. Kalau carousel atau foto bisa konten ala TikTok, proof, UGC story, demo unboxing, founder POV, solution problem. Video, ada konten ala TikTok ya, mirip-mirip juga ya. Di era lama, testing banyak baca di level marketing. Di era sekarang, testing banyak dibaca di level ads content atau kreatif kontennya. Karena itu, naming kreatif harus jauh lebih rapi dibandingkan sebelumnya dan konsisten agar data bisa dibaca dengan benar dan learning team jadi nggak meleset. Karena kalau keywordnya berantakan, mau konten lo bagus-bagus, tapi lo nggak bisa definisikan konten mana yang ROAS-nya bagus, konten mana yang ROAS-nya jelek. Ini fungsinya naming di ad level. Di ad level kalau namanya berantakan, teman-teman jadi nggak bisa mengukur ROAS secara detail. Nah, ini adalah rules kedua tentang creative split. Banyak belum tentu sesuai sama yang Meta Andromeda mau. Contoh split konten di bawah ini. Tidak sesuai dengan yang Meta inginkan sampai sangat sesuai dengan yang Meta inginkan. Ini dengan konten yang sama ya. Dengan konten yang sama, cuman ganti kata kunci. Padahal harusnya nggak kayak gitu. Pesan sama, style sama, cuma diubah kalimatnya dikit. Jadi Meta nggak suka yang kayak gini. Ini pesan beda tapi style atau kontennya sama. Cerahkan kulit lebih cepat, bandel hemat untuk glow. Nah yang Meta pengen adalah pesan berbeda, style berbeda. Ini baru kami hitung sebagai konten yang berbeda. Ini harus benar-benar teman-teman ngerti. Jadi fungsinya A/B testing biar sekalian tahu nih audiens paling suka konten yang kayak gimana. Kalau teman-teman testing kayak gini doang, cuman testing copywriting namanya. Sedangkan yang kita lagi mau testing adalah creative testing. Jadi teman-teman tahu mana yang paling works di creative testing tersebut. Nah, terus apakah merubah hook, CTA atau visual awal sudah tidak penting? Jawabannya masih penting apabila campaign kamu sudah berjalan cukup lama. Sudah banyak angle konten berbeda dan sifatnya copy dan memperbaiki iklan yang sudah ada. Nah, kita bakal bahas lanjut di slide berikutnya. Nah, ini berdasarkan creative split framework-nya kita nih. Ada berdasarkan story, berdasarkan produk, berdasarkan proof, educational content, dan native atau entertaining. Bukan sekedar memperbanyak iklan, tujuannya adalah membangun wilayah kreatif yang benar-benar berbeda agar Meta menemukan segmen audiens yang berbeda. Semakin banyak kategori konten yang kita sajikan atau kita berikan ke Meta, Meta akan menemukan konten yang tepat ke audiens yang tepat. Karena audiens misalnya nih, audiensnya Jira, nggak semuanya harus disuguhkan dengan konten-konten lip makeup doang. Bisa jadi konten-konten yang misalnya konten-konten yang ngocak ya, misalnya yang kocak banget misalnya, bisa jadi dari situ audiensnya bisa dapat ROAS yang lebih bagus, karena belum tentu audiens yang suka lip makeup isi kontennya lip makeup doang, pasti banyak opsi-opsi yang lain. Prinsip utama di tahap awal adalah jangan berhenti di variasi minor, cuman ganti headline, ganti warnanya, edit kecilnya, fokus pada beda angle-nya, beda story-nya, beda proof-nya, dan cara penyampaiannya. Ada videonya, ada image-nya, ada muka artisnya, ada misalnya konten-konten before after-nya, dan lain-lain. Jadi benar-benar harus testing banyak nih. Jangan cuma ganti angle doang, cuma ganti headline doang. Jadi kita nggak kebayang audiensnya Meta juga jadi bingung. Algoritmanya Meta juga jadi bingung. Nah ini hegemony creative framework, the ads angle, bukan sekedar angle,
Signal adalah gabungan konteks buyer, pesan utama, emosi, dan cara penyampaian. Ini adalah buyer state, message-nya, emotion-nya, dan format baru the ads angle. Kreatif yang berbeda bukan yang terlihat beda, tapi yang memberi alasan berbeda untuk dipercaya, untuk peduli, dan untuk membeli. Nah, ini ads angle matrix. Satu produk bisa melahirkan banyak creative fruit tanpa terasa mengulang. Kuncinya, jangan mulai dari ide video, mulai dari produk dengan customer ya. Yang harus diingat adalah teman-teman, kita mengiklankan ke manusia. Siapa manusianya? Siapa yang menonton produk video kita? Apakah manusianya ibu-ibu? Apakah manusianya Gen Z? Nah, kita udah jadi lebih ngerti nih buyer personanya kita, buyer state-nya. Apa sih yang biasa mereka pikirin? Apakah orang yang beli lip dekoratif nggak nonton video-video kocak? Apakah orang-orang yang mau beli produk pencerah ketiak nggak nonton video-video lucu? Hah? Sorry? Message job. Kreatif harus meyakinkan lewat apa? Fungsinya message itu bikin orang tertarik atau bikin orang jadi yakin sama produk kita. Dan yang ketiga adalah delivery mode. Bentuk konten apa yang dirasa paling natural oleh audiens kita. Jika kalian punya 3 state ini, punya matrix atau framework 3 ini akan jadi jauh lebih kuat untuk teman-teman bikin puluhan konten ads, ratusan puluhan ads, ribuan konten ads angle jauh lebih matang, jauh lebih banyak, jauh lebih berdasarkan audiens dan framework kategorinya teman-teman. Jadi harus ditanamin dulu teman-teman, sebelum bikin ads angle, pastikan siapa buyer personanya, mau bikin kontennya meyakinkan lewat apa, dan bagaimana delivery-nya. Ads angle itu dari kondisi buyer sampai format eksekusi. Ini membuat tim kreatif tidak lagi brainstorming kosong, mereka tinggal menggabungkan layer yang paling masuk akal. Buyer state, kondisi mental pembeli. Belum sadar masalah, lagi comparison ke under brand, takut salah beli, butuh validasi, siap checkout. Message job-nya, fungsi pesan iklan. Membangkitkan rasa sakitnya, memberikan bukti, mematahkan rasa ragu, menciptakan desire atau mendorong action. Delivery mode, bentuk konten paling natural. Ada story atau POV, ada demo tutorial, review UGC, comparison atau founder atau expert yang berbicara. Dengan format ini aja kita udah bisa testing 125 ads angle. Belum sadar masalah, memberi bukti dengan review atau UGC. Jadi ini tinggal dipakai-pakai aja nih teman-teman. Tinggal dipakai berdasarkan 3 framework ini. Contoh, 1 lip tint 8 ads angle, beneran beda. Bukan cuma beda kata kuncinya doang, bukan cuma beda headline-nya doang. Beda alasan orang berhenti scroll. Di bawah ini adalah contoh buyer stage X message job, belum lagi dipecah dari sisi delivery mode. Pain-nya adalah bibir cepat kering. Fear, salah. Skate, bikin kusam. Kita ambil satu contoh dan turunkan sampai hook CTA over. Objection-nya adalah takut lengket. Produknya adalah lip tint. Proof, dipakai 100.000 pembeli plus. Identity-nya clean, girl look. Rutinnya pakai sebelum meeting. Desire-nya fresh dalam 10 detik. Compare versus lip tint lainnya atau lip tint biasa. Nah, satu angle harus turun sampai hook, scene, proof, dan CTA-nya di delivery mode-nya. Output bukan cuma ide konten, output adalah brief produksi yang bisa langsung di-shooting atau langsung direkam sama konten kreatornya. Buyer state takut salah warna, message job-nya hilangkan resiko salah shade bibir kusam, delivery mode-nya, hook-nya gimana nih? Shade ini paling aman buat kulit sawo matang. Scene-nya, tes di 3 lighting, close up di bibir. CTA-nya, cek shade guide atau bandelnya. Yang perlu tim ads report dan berikan ke tim kreatif untuk di request atau scale adalah minta produksi masif, bukan report per video tapi ads angle-nya. 1 publish 20-25 ads per minggu. Clustering, kelompokkan per ads angle. Rate, hook, CTR, CVR, CPA. Decide, scale, di fix atau di kill atau di hasilnya bisa di report. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah menemukan ads winning angle? Di awal tadi gue bilang, pecah dan perbanyak ads angle, itu betul sampai kita punya data dan nemuin winning content tiap brand. Kita nggak fokus nih untuk share winning content di brand. Gue secara rinci di Brighty gimana, gimana. Karena lagi-lagi, tiap brand bisa jadi beda winning content-nya. Gue fokus jelasin apa yang harus dilakukan setelah menemukan winning angle content-nya. Nah, ini PR terbesar kita setelah kita udah nemuin winning content, yaitu adalah creative evolution loop-nya. Cara scale ads setelah menemukan winning angle ads tanpa terus-terusan mulai dari nol, hemat waktu dan hemat cost. Dari content factory ke experiment engine. Jebakannya adalah bikin baru terus. Banyak tim kreatif terlihat sibuk tapi tidak makin pintar. Yang sering terjadi adalah kreatifnya sering jelek,
syutingnya terus-terusan, testing lagi dari nol, dan momentum hilang, waktu habis, cost makin gede. Masalahnya bukan kurang produksi kontennya, masalahnya tidak ada akumulasi insight-nya. Setiap kreatif baru menghapus kesempatan untuk belajar variabel mana yang sebenarnya membuat performa naik. Tim ads di 2026 harus bisa share mana winning content atau winning ads angle, bukan cuma jago otak-atik ads-nya doang, pinter sendiri. Karena di 2026, winning ads angle adalah kunci dari segala-galanya. Dan yang create atau recreate ini adalah tim kreatif, bukan tim ads. Jadi semua insight yang berada di frameworknya ads kita dari tadi adalah konten. Nah, brandware-nya si advertisernya harus merekap menjadi data analis. Dari konten yang mana kita paling bagus ROAS-nya, dari konten yang mana tofu-nya kita paling bagus. Itu yang paling penting dari fungsinya kita ngerapihin konten ads angle tadi. Nah, ads team itu harus combine bareng creative team. Itu adalah eksperimen engine. Output team bukan hanya jalanin ads, bukan dan bikin video baru. Output team adalah